Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1851, Kebangkitan. Tuan muda merasakan sakit yang tajam menyerangnya. Pada saat dia menyadari bahwa dia telah diserang oleh Ye Chen, salah satu lengannya telah menghilang, yang awalnya memeluk Wu Xing. Pada saat ini, Ye Chen menggendong Wu Xing di lengannya dan membawanya ke kejauhan. Ye Chen menatapnya dan berkata, gunakan Heavenly Scales Armor dan hindari terjebak dalam pertempuran. Wu Xing mengangguk patuh, dan cahaya perak dari Heavenly Scales Armor menyelimutinya. Cahaya berdarah menyala dan terbang ke arah tertentu. Tuan muda yang sombong itu sekarang melarikan diri lagi. Ye Chen menatap dingin ke arah cahaya merah darah. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi baut petir emas saat dia memulai pengejarannya. Dalam sekejap mata, Ye Chen telah mendekati tuan muda itu. Sinar pedang yang sangat kuat melesat ke arah tuan muda itu. Cahaya merah darah itu berhenti. Menghadapi sinar pedang yang kuat ini, tuan muda itu tidak punya pilihan selain berbalik untuk menghadapi serangan itu. Dia mengangkat satu lengan dan menghantam sinar pedang emas yang menyilaukan itu dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara keras, lengan kiri tuan muda itu meledak, dan seluruh tubuhnya hancur saat dia jatuh dengan keras ke tanah. Tuan muda itu berjuang untuk berdiri, tetapi dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di dadanya. Sebuah kaki menginjak dadanya, dan kekuatan yang sangat besar menghantam tubuhnya, langsung menghancurkan tulang dan meridiannya. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri dan meraung dengan gila, lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskanku, aku bisa memberimu banyak manfaat. Ye Chen menatap dingin ke arah tuan muda di kakinya. Dia mencibir. Sudah kubilang, aku ingin esensi darah di tubuhmu. Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan di bawah kakinya dan langsung menghancurkan tubuh tuan muda itu, dan bahkan menghancurkan jiwanya. Energi darah dan esensi yang tak berujung melonjak dan memasuki lautan kesadaran Ye Chen. Sebuah gambar terbentuk, yang menguraikan sebuah pintu besar, dikelilingi oleh gurun. Seolah-olah pintu ini selamat dari pertempuran yang mengerikan. Ada 5 kata yang tertulis di plakat yang rusak di pintu itu. Istana Naga Surgawi 9 Surga. Naga darah telah memberinya jawaban. Ye Chen menghela napas pelan. Pertempuran ini benar-benar berbahaya. Jika bukan karena tingkat kultivasi tuan muda yang tidak stabil dan kartu trufnya, teknik pelepasan surgawi, yang ia gunakan di ambang kematian untuk memulihkan tubuhnya yang rusak parah, ia akan mati di alam rahasia ini. Namun, Ye Chen mampu bertahan sampai tingkat kultivasi lawannya turun karena tubuh surgawi abadinya terlalu kuat. Ia dapat menahan beberapa serangan kekuatan penuh dari ahli alam penciptaan tingkat puncak. Di masa depan, saat tingkat kultivasinya meningkat, tubuh fisiknya akan menjadi semakin kuat. Namun, ia menemukan bahwa semakin tinggi alam seseorang, semakin sulit untuk bertarung di atas levelnya, terutama 2 alam utama seperti yang dia lakukan kali ini. Dia takut akan berada dalam bahaya jika dia berhadapan dengan ahli alam Star Aperture sejati. Jadi, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Lagi pula, terakhir kali dia melukai Ling Yun, dia melakukannya dengan menghancurkan Qixu, bonekanya. Jika dia bertarung dengan Ling Yun secara langsung, dia tidak akan menang. Tepat saat Ye Chen hendak pergi, matanya tiba-tiba berkilat. Dia mengangkat kakinya dan menginjak tulang rusuk seukuran jari. Seluruh tubuh tuan muda itu telah diremukkannya, tetapi tulang rusuk ini masih utuh. Agaknya, tulang rusuk ini tidak biasa. Ye Chen menyingkirkan tulang rusuk itu dan tidak mempelajarinya dengan saksama. Saat ini, yang terpenting adalah menyelamatkan Wu Xing dan membawanya keluar dari alam rahasia. Ye Chen bergerak dan kembali ke sisi Wu Xing dengan cepat. Meskipun ada jarak di antara mereka, serangan Ye Chen terlalu kuat dan area itu masih terpengaruh. Untungnya, Wu Xing tidak terluka karena perlindungan dari Heavenly Scales Armor. Wu Xing menghela napas panjang saat melihat Ye Chen kembali. Tiba-tiba dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen dan memeluknya erat, terisak tanpa henti. Ye Chen mengerutkan kening. Dia hanya bisa menepuk punggung Wu Xing dengan lembut dan menghiburnya. Tidak apa-apa, Little Xing. Aku di sini. Sekarang tidak apa-apa. Dia membawa Wu Xing bersamanya dan terbang menuju titik terlemah di alam rahasia. Matanya berkedip dingin saat dia berkata, denganku di sekitar, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Sekarang, aku akan mencari orang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Segera, Ye Chen menemukan titik lemah di ruang sekitarnya.
Dia mengayunkan pedang setan darah di tangannya dan sinar pedang yang kuat langsung merobek penghalang spasial. Sebuah celah spasial muncul di langit dan Ye Chen membawa Wu Xing ke dalamnya dan menghilang. Pada saat yang sama, celah spasial muncul dari udara tipis di formasi teleportasi di Sekte Cloud Nether. Ye Chen dan Wu Xing terbang keluar dari celah itu dalam sekejap. Ketika semua orang melihat bahwa Ye Chen telah berhasil membawa Wu Xing keluar dari alam rahasia, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Pada saat ini, Guru Wu Xing, Song Zhen, juga telah bangun dan sedang menunggu di formasi teleportasi. Wajah Song Zhen dipenuhi dengan cinta ketika dia melihat Wu Xing. Dia segera memeluk tubuh Wu Xing yang lembut dan berbisik, "Xing kecil, semua ini karena ketidakmampuanku sehingga kamu begitu menderita." Wu Xing berkata dengan tulus, "Guru, tolong jangan katakan itu. Kamu selalu baik padaku. Selain itu, jika bukan karena kamu, aku khawatir aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia, dan Ye Chen tidak akan datang tepat waktu untuk menyelamatkanku." Wajah Wu Xing berseri-seri ketika dia menyebut Ye Chen di depan Song Zhen. Ye Chen, Song Zhen melirik pemuda di samping Wu Xing dengan ekspresi tidak percaya. Jika para tetua dan guru sekte tidak memberitahunya bahwa pemuda ini telah mengalahkan Zhao Lei, yang merupakan ahli alam penciptaan, dia tidak akan mempercayainya. Namun, mata Song Zhen segera menampakkan sedikit keraguan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Ye Chen adalah seorang kultivator alam primordial chaos tingkat puncak? Mengapa auranya tampak sangat tidak stabil sekarang? Apakah dia terluka? Pada saat itu, seutas benang tipis yang hampir transparan tiba-tiba melesat ke arah Ye Chen. Serangan itu datang tiba-tiba, dan kecepatan benang itu sangat cepat. Selain Ye Chen, hanya Master Sekte Cloud Nether yang bereaksi tepat waktu. Namun, bahkan Master Sekte Cloud Nether tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Tepat saat benang tipis itu hendak mengenai Ye Chen, sosok Ye Chen tiba-tiba kabur dan dia melesat seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, pedang setan darah di tangannya menari-nari liar. Dengan kilatan cahaya keemasan, benang transparan itu hancur total. Pada saat yang sama, di suatu tempat dengan banyak formasi di benua Lingwu. Keluarga Naga Suci. Di kedalaman, ada ruang bawah tanah yang berisi segel yang kuat dan kekuatan Naga Suci. Dikatakan bahwa urat Naga Suci kuno dari benua Lingwu disegel di bawah ruang bawah tanah itu. Tidak seorang pun yang terjebak dapat melarikan diri. Jurang ini melambangkan kematian dan merupakan tanah terlarang. Di bagian terdalam jurang, rantai yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari batu-batu kuno membentang. Rantai-rantai ini mengikat seorang gadis muda, yang sangat tidak stabil. Sebenarnya ada hantu naga di sekitar tubuhnya. Daripada mengatakan bahwa rantai itu menahan manusia, lebih baik mengatakan bahwa mereka menahan seekor naga. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan ekspresi bermartabat perlahan berjalan mendekat. Orang ini adalah kepala keluarga naga suci, Long Hongtian. Long Hongtian, yang baru saja kembali dari wilayah iblis, melirik Ye Luo. Apakah dia seperti ini selama ini? Dia bertanya kepada lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata dengan hormat, "Long Luo seperti ini sebulan yang lalu. Karena situasi ini, kami tidak berani menyakitinya sama sekali. Kami hanya bisa menunggu Anda kembali dan membuat keputusan." Long Hongtian mengangguk. Dia masih perawan. Aku ingin menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan garis keturunan, tetapi sekarang, tampaknya itu tidak mungkin lagi. Kita tidak bisa mendekatinya. Bahkan berbahaya bagiku untuk menyentuhnya. Tuan, mengapa Anda tidak bisa menyentuhnya? Orang tua itu terkejut. Mata Long Hongtian dalam dan serius. Dia terdiam lama sebelum mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Karena dia membangkitkan garis keturunan legendaris keluarga Naga Suci. Sepertinya aku harus memindahkannya. Kalau tidak, tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari 10 hari. Sialan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Long Hongtian diliputi amarah yang mengerikan. Rencananya yang sempurna sebenarnya salah. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan pergi ke wilayah iblis, tetapi sekarang sudah terlambat. Yang terpenting saat ini adalah menahan Long Luo. Bukankah mereka mengatakan bahwa Ye Chen adalah seorang kultivator alam primordial chaos tingkat puncak? Mengapa auranya tampak sangat tidak stabil sekarang? Apakah dia terluka? Pada saat itu, seutas benang tipis yang hampir transparan tiba-tiba melesat ke arah Ye Chen. Serangan itu datang tiba-tiba, dan kecepatan benang itu sangat cepat.
Selain Ye Chen, hanya Master Sekte Cloud Nether yang bereaksi tepat waktu. Namun, bahkan Master Sekte Cloud Nether tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Tepat saat benang tipis itu hendak mengenai Ye Chen, sosok Ye Chen tiba-tiba kabur dan dia melesat seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, pedang setan darah di tangannya menari-nari liar. Dengan kilatan cahaya keemasan, benang transparan itu hancur total. Pada saat yang sama, di suatu tempat dengan banyak formasi di benua Lingwu. Keluarga Naga Suci. Di kedalaman, ada ruang bawah tanah yang berisi segel kuat dan kekuatan naga suci. Dikatakan bahwa urat naga suci kuno dari benua Lingwu disegel di bawah ruang bawah tanah itu. Tidak seorang pun yang terjebak dapat melarikan diri. Jurang ini melambangkan kematian dan merupakan tanah terlarang. Di bagian terdalam jurang, rantai yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari batu-batu kuno membentang. Rantai-rantai ini mengikat seorang gadis muda, yang sangat tidak stabil. Sebenarnya ada hantu naga di sekitar tubuhnya. Daripada mengatakan bahwa rantai itu menahan manusia, lebih baik mengatakan bahwa mereka menahan seekor naga. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan ekspresi bermartabat perlahan berjalan mendekat. Orang ini adalah kepala keluarga naga suci, Long Hongtian. Long Hongtian, yang baru saja kembali dari wilayah iblis, melirik Ye Luo. Apakah dia seperti ini selama ini? Dia bertanya kepada lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata dengan hormat, Long Luo seperti ini sebulan yang lalu. Karena situasi ini, kami tidak berani menyakitinya sama sekali, kami hanya bisa menunggu Anda kembali dan membuat keputusan. Long Hongtian mengangguk. Dia masih perawan. Aku ingin menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan garis keturunan, tetapi sekarang, tampaknya itu tidak mungkin lagi. Kita tidak bisa mendekatinya. Bahkan berbahaya bagiku untuk menyentuhnya. Tuan, mengapa Anda tidak bisa menyentuhnya? Orang tua itu terkejut. Mata Long Hongtian dalam dan serius. Dia terdiam cukup lama sebelum mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Karena dia sedang membangkitkan garis keturunan legendaris keluarga naga suci. Sepertinya aku harus memindahkannya. Kalau tidak, tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari 10 hari. Sialan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Long Hongtian diliputi amarah yang mengerikan. Rencananya yang sempurna sebenarnya salah. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan pergi ke wilayah iblis, tetapi sekarang sudah terlambat. Hal terpenting saat ini adalah menahan Long Luo. Bukankah mereka mengatakan bahwa Ye Chen adalah seorang kultivator alam primordial chaos tingkat puncak? Mengapa auranya tampak sangat tidak stabil sekarang? Apakah dia terluka? Pada saat itu, seutas benang tipis yang hampir transparan tiba-tiba melesat ke arah Ye Chen. Serangan itu datang tiba-tiba, dan kecepatan benang itu sangat cepat. Selain Ye Chen, hanya Master Sekte Cloud Nether yang bereaksi tepat waktu. Namun, bahkan Master Sekte Cloud Nether tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Tepat saat benang tipis itu hendak mengenai Ye Chen, sosok Ye Chen tiba-tiba kabur dan dia melesat seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, pedang setan darah di tangannya menari-nari liar. Dengan kilatan cahaya keemasan, benang transparan itu hancur total. Pada saat yang sama, di suatu tempat dengan banyak formasi di benua Lingwu. Keluarga Naga Suci. Di kedalaman, ada ruang bawah tanah yang berisi segel kuat dan kekuatan naga suci. Dikatakan bahwa urat naga suci kuno dari benua Lingwu disegel di bawah ruang bawah tanah itu. Tidak seorang pun yang terjebak dapat melarikan diri. Jurang ini melambangkan kematian dan merupakan tanah terlarang. Di bagian terdalam jurang, rantai yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari batu-batu kuno membentang. Rantai-rantai ini mengikat seorang gadis muda, yang sangat tidak stabil. Sebenarnya ada hantu naga di sekitar tubuhnya. Daripada mengatakan bahwa rantai itu menahan manusia, lebih baik mengatakan bahwa mereka menahan seekor naga. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan ekspresi bermartabat perlahan berjalan mendekat. Orang ini adalah kepala keluarga naga suci, Long Hongtian. Long Hongtian, yang baru saja kembali dari wilayah iblis, melirik Ye Luo. Apakah dia seperti ini selama ini? Dia bertanya kepada lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata dengan hormat, Long Luo seperti ini sebulan yang lalu. Karena situasi ini, kami tidak berani menyakitinya sama sekali, kami hanya bisa menunggu Anda kembali dan membuat keputusan. Long Hongtian mengangguk. Dia masih perawan. Aku ingin menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan garis keturunan,
Tetapi sekarang, tampaknya itu tidak mungkin lagi. Kita tidak bisa mendekatinya. Bahkan berbahaya bagiku untuk menyentuhnya. Tuan, mengapa Anda tidak bisa menyentuhnya? Orang tua itu terkejut. Mata Long Hongtian dalam dan serius. Dia terdiam cukup lama sebelum mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Karena dia sedang membangkitkan garis keturunan legendaris keluarga naga suci. Sepertinya aku harus memindahkannya. Kalau tidak, tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari 10 hari. Sialan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Long Hongtian diliputi amarah yang mengerikan. Rencananya yang sempurna sebenarnya salah. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan pergi ke wilayah iblis, tetapi sekarang sudah terlambat. Hal terpenting saat ini adalah menahan Long Luo. Dan kecepatan benang itu sangat cepat. Selain Ye Chen, hanya Master Sekte dari Sekte Cloud Nether yang bereaksi tepat waktu. Namun, bahkan Master Sekte dari Sekte Cloud Nether tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Tepat saat benang tipis itu hendak mengenai Ye Chen, sosok Ye Chen tiba-tiba kabur dan dia melesat seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, pedang setan darah di tangannya menari-nari liar. Dengan kilatan cahaya keemasan, benang transparan itu hancur total. Pada saat yang sama, di suatu tempat dengan banyak formasi di benua Lingwu. Keluarga Naga Suci. Di kedalaman, ada ruang bawah tanah yang berisi segel kuat dan kekuatan naga surgawi. Dikatakan bahwa urat naga suci kuno dari benua Lingwu disegel di bawah ruang bawah tanah itu. Tidak seorang pun yang terjebak dapat melarikan diri. Jurang ini melambangkan kematian dan merupakan tanah terlarang. Di bagian terdalam jurang, rantai yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari batu kuno memanjang. Rantai ini mengikat seorang gadis muda, yang sangat tidak stabil. Sebenarnya ada hantu naga di sekitar tubuhnya. Daripada mengatakan bahwa rantai itu menahan manusia, lebih baik mengatakan bahwa rantai itu menahan naga. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan ekspresi berwibawa perlahan berjalan mendekat. Orang ini adalah kepala keluarga naga suci, Long Hongtian. Long Hongtian, yang baru saja kembali dari wilayah iblis, melirik Ye Luo. Apakah dia seperti ini selama ini? Tanyanya pada lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata dengan hormat, Long Luo seperti ini sebulan yang lalu. Karena situasi ini, kami sama sekali tidak berani menyakitinya, kami hanya bisa menunggu Anda kembali dan membuat keputusan. Long Hongtian mengangguk. Dia masih perawan. Aku ingin menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan garis keturunan, tetapi sekarang, tampaknya itu tidak mungkin lagi. Kita tidak bisa mendekatinya, bahkan berbahaya bagiku untuk menyentuhnya. Tuan, mengapa Anda tidak bisa menyentuhnya? Lelaki tua itu terkejut. Mata Long Hongtian dalam dan serius. Dia terdiam lama sebelum mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Karena dia membangkitkan garis keturunan legendaris dari keluarga naga suci. Sepertinya aku harus memindahkannya. Kalau tidak, tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari 10 hari. Sialan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Long Hongtian diliputi amarah yang mengerikan. Rencananya yang sempurna sebenarnya salah. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan pergi ke wilayah iblis, tetapi sekarang sudah terlambat. Hal terpenting saat ini adalah menahan Long Luo. Dan kecepatan benang itu sangat cepat. Selain Ye Chen, hanya Master Sekte dari Sekte Cloud Nether yang bereaksi tepat waktu. Namun, bahkan Master Sekte dari Sekte Cloud Nether tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Tepat saat benang tipis itu hendak mengenai Ye Chen, sosok Ye Chen tiba-tiba kabur dan dia melesat seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, pedang setan darah di tangannya menari-nari liar. Dengan kilatan cahaya keemasan, benang transparan itu hancur total. Pada saat yang sama, di suatu tempat dengan banyak formasi di benua Lingwu. Keluarga Naga Suci. Di kedalaman, ada ruang bawah tanah yang berisi segel kuat dan kekuatan naga surgawi. Dikatakan bahwa urat naga suci kuno dari benua Lingwu disegel di bawah ruang bawah tanah itu. Tidak seorang pun yang terjebak dapat melarikan diri. Jurang ini melambangkan kematian dan merupakan tanah terlarang. Di bagian terdalam jurang, rantai yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari batu kuno memanjang. Rantai ini mengikat seorang gadis muda, yang sangat tidak stabil. Sebenarnya ada hantu naga di sekitar tubuhnya. Daripada mengatakan bahwa rantai itu menahan manusia, lebih baik mengatakan bahwa rantai itu menahan naga. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan ekspresi berwibawa perlahan berjalan mendekat.
Orang ini adalah kepala keluarga naga suci, Long Hongtian. Long Hongtian, yang baru saja kembali dari wilayah iblis, melirik Ye Luo. Apakah dia seperti ini selama ini? Tanyanya pada lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata dengan hormat, Long Luo seperti ini sebulan yang lalu. Karena situasi ini, kami sama sekali tidak berani menyakitinya, kami hanya bisa menunggu Anda kembali dan membuat keputusan. Long Hongtian mengangguk. Dia masih perawan. Aku ingin menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan garis keturunan, tetapi sekarang, tampaknya itu tidak mungkin lagi. Kita tidak bisa mendekatinya. Bahkan berbahaya bagiku untuk menyentuhnya. Tuan, mengapa Anda tidak bisa menyentuhnya? Lelaki tua itu terkejut. Mata Long Hongtian dalam dan serius. Dia terdiam lama sebelum mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Karena dia membangkitkan garis keturunan legendaris dari keluarga naga suci. Sepertinya aku harus memindahkannya. Kalau tidak, tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari 10 hari. Sialan, begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Long Hongtian diliputi amarah yang mengerikan. Rencananya yang sempurna sebenarnya salah. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan pergi ke wilayah iblis, tetapi sekarang sudah terlambat. Hal terpenting saat ini adalah menahan Long Luo. Benang transparan itu hancur total. Pada saat yang sama, di suatu tempat dengan banyak formasi di benua Lingwu. Keluarga Naga Suci. Di kedalamannya, ada ruang bawah tanah yang berisi segel kuat dan kekuatan Naga Suci. Dikatakan bahwa urat Naga Suci kuno benua Lingwu disegel di bawah ruang bawah tanah itu. Tidak seorang pun yang terjebak dapat melarikan diri. Jurang ini melambangkan kematian dan merupakan tanah terlarang. Di bagian terdalam jurang, rantai yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari batu kuno memanjang. Rantai ini mengikat seorang gadis muda, yang sangat tidak stabil. Sebenarnya ada hantu naga di sekitar tubuhnya. Daripada mengatakan bahwa rantai itu menahan manusia, lebih baik mengatakan bahwa mereka menahan naga. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan ekspresi bermartabat perlahan berjalan mendekat. Orang ini adalah kepala keluarga naga suci, Long Hongtian. Long Hongtian, yang baru saja kembali dari wilayah iblis, melirik Ye Luo. Apakah dia seperti ini selama ini? Dia bertanya pada lelaki tua di sampingnya. Orang tua itu mengangguk dan berkata dengan hormat, Long Luo seperti ini sebulan yang lalu. Karena situasi ini, kami tidak berani menyakitinya sama sekali, kami hanya bisa menunggu Anda kembali dan membuat keputusan. Long Hongtian mengangguk. Dia masih perawan. Aku ingin menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan garis keturunan, tetapi sekarang, tampaknya itu tidak mungkin lagi. Kami tidak bisa mendekatinya, bahkan berbahaya bagiku untuk menyentuhnya. Tuan, mengapa Anda tidak bisa menyentuhnya? Orang tua itu terkejut. Mata Long Hongtian dalam dan serius. Dia terdiam lama sebelum mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Karena dia membangkitkan garis keturunan legendaris keluarga naga suci. Sepertinya aku harus memindahkannya. Kalau tidak, tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari 10 hari. Sialan, begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Long Hongtian diliputi amarah yang mengerikan. Bab 1852, Zona Terlarang Naga Kematian. Apa? Orang tua di samping Long Hongtian terkejut. Dia menatap gadis muda yang terjebak dalam rantai itu dengan heran. Kepala keluarga, bahkan tempat ini tidak bisa menekannya. Dia bertanya, aku tetap saja meremehkan garis keturunannya. Long Hongtian mengangguk. Aku ceroboh ketika mereka berdua mengirimnya ke pegunungan Kunlun. Jika aku tahu bahwa gadis ini memiliki kekuatan seperti itu, aku akan mengirim seseorang ke pegunungan Kunlun untuk memusnahkannya. Sayangnya, sangat sulit untuk membunuhnya sekarang. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menahannya selamanya. Aku hanya akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya ketika keluarga kita mendapatkan tablet reinkarnasi dan aku menerobos lagi. Jika hari itu tiba, keluarga naga suci pasti akan menjadi eksistensi tertinggi di benua Lingwu. Faktanya, Istana Juehan lama tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Pada saat ini, tubuh Long Hongtian mengeluarkan aura yang sangat kuat. Orang tua itu terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Kemudian, dia berkata, Tuan, apakah kita benar-benar tidak akan menyentuh gadis ini sebelum itu? Bukankah keluarga kita memiliki teknik garis keturunan? Long Hongtian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap orang tua itu dengan heran. Teknik garis keturunan adalah teknik terlarang, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah.
Banyak kekuatan yang menelitinya. Jika kita menggunakannya sebagai subjek penelitian, bukankah akan membuang-buang sumber daya alam yang berharga ini? Bagaimana dengan ini? Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Cobalah untuk mengekstrak sebagian dari garis keturunan Long Luo. Jika tidak berhasil, jangan memaksanya. Sebuah platformasi muncul di tangan orang tua itu. Kata-kata di platformasi itu berputar. Ya, kepala keluarga. Aku akan melakukan itu. Oh benar, kepala keluarga, kamu bilang kamu ingin memindahkannya ke suatu tempat. Kemana kamu berencana untuk memindahkannya? Mendengar ini, Long Hongtian tertawa. Tawanya sangat menyeramkan. Dia perlahan berjalan ke arah Ye Luo dan berhenti 10 meter darinya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, zona terlarang naga kematian. Begitu keempat kata ini diucapkan, mata lelaki tua itu benar-benar dipenuhi rasa takut. Ini karena zona terlarang naga kematian adalah tempat yang tidak seorang pun dari keluarga naga suci berani masuki. Dikatakan bahwa tidak ada naga suci di sana, hanya tulang naga. Long Hongtian menatap wajah Ye Luo. Wajahnya dipenuhi dengan penyesalan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa bibir Ye Luo bergerak. Dia mengerutkan kening dan bergerak mendekat. Kakak, Ye, suara wanita lemah terdengar. Long Hongtian jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa kakak Ye sangat berbahaya. Ini berasal dari persepsinya tentang bahaya pada levelnya saat ini. Namun, dia tidak tahu siapa kakak Ye yang dimaksud Ye Luo. Apakah orang tua Ye Luo diam-diam melahirkan bayi laki-laki? Kalau tidak, mengapa wanita ini masih membicarakan orang ini saat ini? Baiklah, Long Hongtian tidak terlalu memikirkannya. Dia berbalik dan menatap lelaki tua itu. Sebelum kau mengirimnya ke zona terlarang naga kematian, kumpulkan beberapa informasi untukku mengenai bidang bela diri tingkat rendah yang dulu dia tempati. Ya, lelaki tua itu mengangguk dan menghilang ke dalam kegelapan. Hanya Long Hongtian, yang tenggelam dalam pikirannya, dan gadis hantu naga, yang tertahan oleh rantai tak berujung, yang tersisa di tempat ini. Adegan kembali ke Sekte Cloud Nether. Suasananya sangat berat. Ye Chen baru saja keluar dan seseorang ingin membunuhnya. Motif tersembunyi apa yang mereka miliki? Ye Chen menatap ke arah tertentu, dan dia merasakan niat membunuh yang kuat menyelimutinya. Di arah itu berdiri seorang pria muda dan seorang pria berambut merah. Zhao Lei, Chen Feiying. Tidak jauh dari sana, Chen Feiying dan Zhao Lei tercengang ketika mereka melihat bahwa Ye Chen tidak terluka oleh serangan ini. Wajah Chen Feiying yang biasanya tanpa ekspresi menunjukkan sedikit keterkejutan. Bahkan jika yang diserangnya adalah Master Sekte Cloud Nether, dia yakin 30% bahwa dia bisa melukai pihak lain dengan gerakan ini. Namun, Ye Chen, yang merupakan kultivator alam primordial chaos tingkat puncak, telah memblokirnya dengan mudah. Melihat Chen Feiying menyerang Ye Chen, semua orang yang hadir, kecuali Liu Xiu, terkejut dan marah setelah mereka bereaksi. Ye Chen tidak hanya menyelamatkan murid Sekte Cloud Nether, tetapi dia juga murid Sekte Mystic Moon, yang merupakan bawahan Sekte Cloud Nether. Para tetua ini bukan orang bodoh. Berdasarkan bakat yang ditunjukkan Ye Chen, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki posisi penting di Sekte Mystic Moon. Jika sesuatu terjadi pada Ye Chen saat dia berada di sekte mereka, mereka mungkin terlibat. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Ye Chen benar-benar memblokir serangan ahli ini. Apakah dia entah bagaimana tidak terluka? Meskipun serangan ini bukan serangan berkekuatan penuh dari Chen Feiying, tidak mungkin semudah itu untuk diblokir. Bahkan murid-murid paling berbakat dari sekte-sekte besar mungkin tidak dapat melakukannya, bukan? Bahkan Liu Xiu menatap Ye Chen dengan mata berbinar, bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk mengubah pendiriannya. Master Sekte dari Sekte Cloud Better menatap Chen Feiying dan Zhao Lei. Kalian berdua menyerang orang-orang di sekteku dengan begitu santai. Apakah kalian meremehkan Sekte Cloud Nether? Meskipun Zhao Lei belum pulih sepenuhnya, dia masih bisa bergerak dengan bantuan pil yang diberikan Chen Feiying kepadanya. Dia menatap Master Sekte dari Sekte Cloud Nether dan mencibir, jadi bagaimana jika aku meremehkan Sekte Cloud Nethermu? Apakah kalian berani menyerangku? Apakah kalian tahu apa yang aku wakili? Ketika Master Sekte dan para tetua dari Sekte Cloud Nether mendengar ini, mereka sangat marah. Mereka semua mengumpulkan aura mereka, dan hantu-hantu samar mulai muncul di belakang mereka. Tanah mulai bergetar di bawah kekuatan mereka yang kuat. Namun,
Tidak ada yang berani bergerak, Chen Feiying dan Zhao Lei tidak cukup kuat untuk membuat mereka takut, tetapi dukungan dan asal-usul mereka cukup untuk menghancurkan Sekte Cloud Nether 1000 kali lipat. Karena itu, mereka tidak dapat mengambil tindakan. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Pemimpin Sekte-Sekte Cloud Nether mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, silakan tinggalkan sekteku, Tuan Muda Zhao. Dia diam-diam telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus melindungi Ye Chen. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Ye Chen di sini. Zhao Lei melirik pemimpin sekte dari sudut matanya. Dia sama sekali tidak tergerak. Dia mencibir dan berkata, pemimpin sekte Liu, apakah kau mengusirku? Apakah kau tahu konsekuensi melakukan ini? Mendengar ancaman Zhao Lei, pemimpin sekte Liu mengepalkan tinjunya lebih erat. Urat di dahinya berdenyut, dan amarahnya akan meledak. Namun, matanya sedikit berkedip. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika kau masih ingin menyerang Ye Chen, aku mungkin harus mengirim kalian berdua pergi secara pribadi. Baginya, Zhao Lei hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkannya. Namun, dia diancam oleh semut ini seperti ini. Sebagai pemimpin sekte, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, karena status Zhao Lei, Master Sekte Liu tidak berdaya. Orang bisa membayangkan betapa sedihnya dia. Ekspresi Zhao Lei berangsur-angsur menjadi gelap. Namun, Master Sekte Liu tidak menyerah padanya. Setelah beberapa kali perubahan ekspresi, Zhao Lei akhirnya menahan diri. Bab 1853, Aura yang Mengerikan. Dia melotot ke semua orang yang hadir dengan wajah penuh kebencian. Dia kemudian melotot ke Ye Chen untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata kepada Chen Feiying dengan enggan, ayo pergi. Bagaimanapun, Sekte Cloud Nether terlalu jauh dari keluarga Zhao dan Sekte Flying Frost, jadi dia tidak bisa memanggil ahli yang kuat yang bisa menekan semua orang di sini. Selain itu, dia bukan orang bodoh. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Chen pasti berarti dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika Chen Feiying benar-benar bertarung dengan Master Sekte Cloud Nether, dia akan terbunuh. Bahkan jika Chen Feiying tidak kalah darinya, akan sulit baginya untuk memastikan keselamatannya sendiri. Dengan kondisi fisiknya saat ini, jika Ye Chen mengambil kesempatan untuk menyerangnya, dia pasti akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, pada akhirnya, dia memilih untuk pergi untuk saat ini. Namun, dia tidak bermaksud membiarkan Ye Chen dan Sekte Cloud Nether pergi. Melihat Zhao Lei hendak pergi, ketua sekte dan para tetua Sekte Cloud Nether diam-diam menghela napas lega. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, mereka akhirnya melewati rintangan ini. Namun, pada saat ini, suara acuh tak acuh namun tegas terdengar di telinga semua orang. Apakah aku bilang kalian boleh pergi? Semua orang menatap pembicara dengan tak percaya. Bahkan Zhao Lei dan Chen Feiying pun terkejut. Satu-satunya yang tetap tenang adalah orang yang berbicara. Itu adalah Ye Chen. Prinsipnya adalah untuk menghilangkan semua ancaman. Semua orang dari Sekte Cloud Nether menatap Ye Chen dengan cemas dan mencela di mata mereka. Mereka punya firasat buruk tentang ini. Berapa kali pemuda ini akan menakut-nakuti mereka sampai mati. Dia benar-benar menghentikan Zhao Lei untuk pergi saat ini. Apa yang sedang dia rencanakan? Ketua sekte telah menempatkan Sekte Cloud Nether dalam bahaya untuk melindungi Ye Chen, namun ini adalah bagaimana dia menanggapinya. Apakah anak ini bodoh? Melihat ini, Ketua Sekte Liu hendak mengatakan sesuatu ketika seorang tetua diam-diam menarik lengan baju Ketua Sekte Liu dan menggelengkan kepalanya. Dengan tindakan Ye Chen seperti ini, tidak akan ada artinya bahkan jika dia terus menyinggung Zhao Lei. Anak ini tidak tahu bagaimana menghargai hidupnya. Master Sekte Liu ragu-ragu sejenak sebelum mendesah tak berdaya dan tidak mengatakan apapun lagi. Zhao Lei malah mulai tertawa. Semakin dia tertawa, semakin keras dan bahagia dia. Ye Chen mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Seberapa bodohnya itu? Seberapa beruntungnya dia? Dia menertawakan Ye Chen dan berkata, hahaha. Kau anjing gila, tahu. Semua orang dari Sekte Cloud Nether, apakah kalian tahu orang seperti apa dia sekarang? Jadi bagaimana jika dia berbakat? Bisakah orang seperti itu bertahan hidup di dunia ini? Orang-orang dari Sekte Cloud Nether tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebagian besar mata para tetua berkedip. Jelas bahwa mereka setuju dengan Zhao Lei. Namun, Ye Chen sama sekali tidak peduli tentang ini. Pendapat mereka tidak relevan. Ye Chen memegang pedang setan darah dan berjalan menuju Zhao Lei.
Dia berkata dengan tenang, betapapun rendahnya makhluk sepertimu menggonggong, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kau akan mati. Itu hanya akan menambah rasa sakitmu. Sebentar lagi, kau akan menyesali setiap kata yang kau katakan padaku. Aku janji. Wajah Zhao Lei dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Apakah Ye Chen benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan? Chen Feiying adalah ahli alam penciptaan tingkat 9. Bagaimana dia bisa kalah dari sampah yang bahkan belum mencapai alam integrasi Dao? Awalnya dia ingin membuka mulutnya untuk mengejek si idiot yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, tetapi saat ini, Zhao Lei tidak bisa membuka mulutnya. Itu karena Chen Feiying, yang berada di samping Zhao Lei, telah menghunus pedangnya. Itu adalah pedang yang transparan dan hampir tidak terlihat. Zhao Lei tahu bahwa Chen Feiying tidak akan dengan mudah menghunus pedangnya kecuali dia bertemu dengan lawan yang membuatnya merasa terancam. Dengan kata lain, kultivator alam kekacauan primordial tingkat puncak ini benar-benar membuat Chen Feiying merasa terancam. Dia mulai khawatir. Baru setahun sejak Chen Feiying mencapai tingkat ke-9 dari alam penciptaan tingkat pertama. Ini karena pil dan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan kepadanya. Hal terpenting dalam mengembangkan keterampilan adalah waktu dan usaha, tetapi Chen Feiying tidak memiliki ini. Kekuatan sejatinya lebih lemah dari yang ditunjukkan auranya, tetapi auranya biasanya cukup untuk menghalangi musuh manapun. Chen Feiying, dia hanya seekor semut. Mengapa kamu begitu serius? Zhao Lei memaksakan senyum. Bunuh saja dia dengan cepat. Awalnya, aku ingin kamu meluangkan waktu untuk membunuhnya. Kamu harus mendidik orang sombong ini dengan benar. Chen Feiying sedikit mengernyit saat dia menatap Ye Chen yang perlahan mendekat. Tatapannya berubah dari kaget menjadi serius. Anak ini memberinya rasa tertekan. Diri rasionalnya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah ilusi. Pasti ada yang salah. Namun, intuisi Chen Feiying dengan jelas menyampaikan pesan bahwa Ye Chen berbahaya. Setelah beberapa saat kebingungan, Chen Feiying memilih untuk mempercayai intuisinya. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang bukanlah karena dia sangat berbakat, tetapi karena persepsinya yang sangat tajam. Menghadapi Ye Chen, dia sangat fokus dan terkunci pada Ye Chen. Dia menolak untuk membiarkan perubahan apapun dalam aura pihak lain lolos. Dia bahkan tidak mengalihkan perhatiannya untuk mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Lei. Setelah beberapa napas hening, bibir tipisnya bergerak sedikit. Dengan suara rendah, Chen Feiying meludahkan satu kata. Pergi. Zhao Lei tertegun. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengar telinganya. Apa yang baru saja dikatakan Chen Feiying? Apakah ada yang salah dengan pikirannya? Chen Feiying sebenarnya telah memintanya untuk pergi. Untuk berurusan dengan sampah alam primordial chaos tingkat puncak, dia benar-benar memintanya untuk pergi. Mungkinkah Chen Feiying tidak yakin bahwa dia bisa melindunginya saat bertarung dengan Ye Chen? Sementara Zhao Lei tidak percaya, wajah Ye Chen terbakar dengan niat membunuh yang aneh. Energi iblis dan darah mengelilingi seluruh tubuhnya. Aura ini memenuhi semua orang dengan dingin. Itu adalah aura yang kejam dan mendominasi. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk pergi. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen, Tuan Muda Zhao Lei yang biasanya sombong, mendominasi, dan merendahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia bergerak dan hendak pergi. Berlututlah. Namun, pada saat ini, cahaya ungu emas melintas di mata Ye Chen dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan gemuruh. Pola ungu emas muncul di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, energi iblis menyapu, dan esensi darah macan putih kuno dan kilin meletus. Tanda seru. Bab 1854, sangat kuat. Di bawah pengaruh kedua aura ini, suara Ye Chen tampaknya memiliki kekuatan misterius. Zhao Lei, yang terluka parah dan dalam kondisi lemah, tidak bisa melawan sama sekali. Tubuhnya dipaksa berlutut. Sebuah raungan membuat Zhao Lei berlutut. Bahkan jika dia terluka parah, ini tetap merupakan prestasi yang sangat mengerikan. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dapat dilakukan oleh ahli alam primordial chaos tingkat puncak? Raungan ini sebenarnya adalah serangan kekuatan jiwa Ye Chen, Tiger Divinity, yang telah diperkuat ketika dia menyerap dua esensi darah tambahan yang dia peroleh dari Spirit Blood Trial. Meski begitu, itu masih tidak berguna melawan lawan yang kuat, terutama para jenius yang jiwa surgawinya telah diperkuat secara khusus. Namun, itu adalah cara terbaik untuk menghadapi seorang kultivator yang lemah seperti Zhao Lei.
Tubuh Zhao Lei gemetar saat dia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya menolak untuk mendengarkannya. Tetap saja, Zhao Lei adalah seorang jenius. Tidak akan lama sebelum dia terbebas dari batasan teknik ini. Namun, bagi Ye Chen, waktu sebanyak ini sudah cukup. Ye Chen akhirnya berhenti 5 meter di depan Chen Feiying. Chen Feiying tidak bergerak selangkah pun dari awal hingga akhir, bahkan ketika Zhao Lei berlutut. Ye Chen dan Chen Feiying saling memandang dan berkata dengan tenang, minggir. Aku ingin membunuhnya. Jika kalian menghalangi jalanku, kalian akan mati. Zhao Lei berlutut di depan semua orang. Dia sangat marah hingga kehilangan ketenangannya. Dia berteriak pada Chen Feiying, apa-apaan yang kalian lakukan? Tanda seru. Cepat dan hancurkan semut itu. Chen Feiying tampaknya telah menutup telinga terhadap semuanya. Matanya tertuju pada Ye Chen. Tiba-tiba, Chen Feiying bergerak. Saat dia bergerak, sesuatu tampak berkedip di belakangnya, tetapi pada saat yang sama. Pada saat ini, Ye Chen merasa bahwa dunia tempat dia berada telah berubah. Mata Ye Chen menyipit. Pemandangan di sekitarnya tidak berubah sama sekali, tetapi dia merasa seperti telah memasuki dunia yang sangat berbahaya. Dunia pedang. Dia tidak bisa lebih akrab dengan perasaan ini. Belum lama ini, dia merasakan hal yang sama dari Tuan Muda di alam rahasia. Meskipun domain Chen Feiying tidak lengkap dan ribuan kali lebih kasar daripada Tuan Muda, ada aura primitif dan fatal di domain ini. Tidak bagus. Sebelum Ye Chen bisa melakukan apapun, ekspresi Sekte Master Sekte Cloud Nether telah berubah drastis. Dia siap untuk menghentikan Chen Feiying dengan segala cara. Bahkan dia bisa merasakan jejak bahaya dari domain yang tidak lengkap, jadi bagaimana Ye Chen bisa menahannya. Namun, seseorang tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan cemas, tunggu. Sekte Master Liu tertegun. Orang yang menghentikannya tidak lain adalah putranya, Liu Yunfei. Mata Liu Yunfei berkedip saat dia melihat Ye Chen dan Chen Feiying. Seolah-olah dia memperingatkan Sekte Master Liu, tetapi juga seolah-olah dia berkata pada dirinya sendiri, kamu tidak bisa pergi. Kekuatan domain yang ditunjukkan orang ini mengandung jejak esensi pedang kuno. Tidak hanya esensi pedang kuno ini sangat kuat, tetapi begitu diaktifkan, bahkan jika kamu membunuhnya sekarang, kamu tidak akan dapat menghentikan esensi pedang dari meledak. Sebaliknya, itu akan menjadi lebih gila karena kematian tuannya, dan itu akan melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar. Aku hanya mendengar Tuan membicarakannya sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakannya. Sebenarnya, serangan ini bukan miliknya. Ye Chen juga merasakan tekanan yang sangat besar saat menghadapi esensi pedang kuno yang kuat ini, tetapi dia tidak mundur. Bahkan jika dia berhadapan dengan serangan yang berkali-kali lebih kuat dari esensi pedang kuno, dia masih bisa menahannya dan tidak mati. Meskipun esensi pedang kuno itu kuat, itu tidak bisa benar-benar mengancam Ye Chen saat ini. Tetap saja, kecuali dia menanganinya dengan benar, Zhao Lei mungkin bisa lolos. Jika dia bisa mengolah esensi pedang abadi secara ekstrim, dia mungkin tidak perlu takut pada esensi pedang kuno ini. Sepertinya aku hanya bisa mencoba gerakan itu, bisik Ye Chen. Teknik membakar darah. Combo tertinggi. Esensi pedang abadi, gabungkan. Ye Chen mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas dengan Golden Single Saber Slash. Serangan berkekuatan tinggi ini akhirnya menghancurkan meridiannya dan darah menyembur dari sekujur tubuhnya. Namun, itu sama sekali tidak memengaruhi gerakan Ye Chen. Cahaya sinar bersiul langsung mekar. Golden Single Saber Slash selalu melengkapi esensi pedangnya. Namun, Ye Chen telah menemukan bahwa jika esensi pedang abadi menyatu dengan serangan ini, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Sangat kuat. Ini adalah satu-satunya pikiran di benak Chen Feiying, tetapi dia tidak mundur, karena dia juga seorang pejuang yang sangat bangga. Mati. Matanya menjadi semakin jernih saat dia berteriak, esensi pedang kuno, formasi pembunuh tak berbentuk, aktifkan. Dia menusukkan pedang tak kasat mata di tangannya ke arah Ye Chen. Dalam sekejap, ruang di depannya tampak terbagi menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang tak berbentuk dan sinar pedang yang menyilaukan bertabrakan dengan keras, menciptakan gelombang kejut energi yang mengerikan yang menyapu ke sekeliling. Tanah berguncang, dan bahkan langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi badai, saat kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Di luar Sekte Cloud Nether, bahkan seluruh kota berguncang hebat. Tanah mengeluarkan teriakan sedih, dan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seruan kejutan naik dan turun di kota,
dan banyak ahli yang kuat mulai bergegas menuju Sekte Cloud Nether. Sekte Cloud Nether adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Di bawah dampak gelombang kejut, bahkan beberapa bangunan yang telah diperkuat oleh formasi mulai runtuh. Para pengikut di sekte itu berteriak dan melarikan diri, dan para tetua tidak punya pilihan selain mengumpulkan energi spiritual mereka dan membentuk penghalang pertahanan untuk menahan gelombang kejut. Master Sekte Cloud Nether, yang memiliki kultivasi terkuat di antara mereka, bahkan melepaskan gelombang auranya. Dia langsung melindungi Wu Xing dan murid perempuan Song Zhen lainnya, yang memiliki level kultivasi lebih lemah, untuk mencegah mereka terluka. Namun, Zhao Lei, yang berlutut di tanah dan hendak bangkit, tidak seberuntung itu. Meskipun dia telah mengaktifkan artefak pelindungnya, luka-lukanya belum pulih, dan kekuatannya telah sangat menurun. Tubuhnya terguncang hingga dia memuntahkan darah dan dia jatuh ke tanah lagi. Tabrakan itu menyilaukan, membuat siapapun tidak dapat melihat apa yang terjadi. Namun, para tetua Sekte Cloud Nether ini tidak lagi memandang rendah Ye Chen dan menganggapnya bodoh dan sombong. Kekuatan serangan Ye Chen telah melampaui batas pemahaman mereka. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam primordial chaos tingkat puncak melepaskan kekuatan seperti itu? Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak bangga? Mereka bahkan merasa malu karena meremehkan Ye Chen. Tanda tanya. Bab 1855, bagaimana itu mungkin? Alasannya sangat sederhana. Kebanyakan dari mereka menyadari fakta yang sangat nyata, tetapi hampir mustahil, dan tidak dapat dipercaya. Ye Chen lebih kuat dari mereka. Dia menantang Chen Feiying bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia sombong, dan ini adalah kesombongan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli yang kuat. Orang-orang bodoh itu adalah diri mereka sendiri, yang belum dapat melihat bakat dan kekuatan Ye Chen. Banyak orang menelan ludah saat mereka menatap dengan gugup pada cahaya menyilaukan yang belum menghilang. Mata Wu Xing dipenuhi dengan air mata, dan kukunya menancap di telapak tangannya. Hatinya sakit, dan dia bahkan mulai membenci dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Ye Chen ditempatkan dalam bahaya yang begitu besar? Namun, dia masih bersedia percaya bahwa Ye Chen akan menang, tanpa syarat. Cahaya menyilaukan yang tidak menghilang untuk waktu yang lama akhirnya berangsur-angsur melemah, dan semua orang akhirnya melihat hasil dari tabrakan itu. Mata semua orang menyipit, dan hati mereka sangat terkejut saat melihat pemandangan yang tak terlupakan dan menggetarkan jiwa ini. Tanah telah menghilang. Yang muncul adalah lubang besar, dan di dalamnya, ada dua sosok, keduanya bersimbah darah. Yang satu masih hangat, sementara yang lain benar-benar dingin. Namun, kedua sosok ini hampir berada dalam kondisi yang sama menyedihkannya. Tubuh Ye Chen ditutupi bekas luka pedang yang tebal. Sebagian besar dadanya telah terkoyak, dan ada lubang besar berwarna hitam pekat di dalamnya. Namun, Ye Chen masih bernapas. Meskipun napasnya tampak agak sulit, tidak diragukan lagi bahwa dia masih hidup. Ye Chen tidak hanya tidak mati, dia bahkan tidak pingsan. Dengan luka parah seperti itu, bahkan seorang ahli alam penciptaan sejati akan berisiko meninggal. Namun, selain kesulitan bernapas, Ye Chen tampaknya tidak memiliki masalah untuk bertahan. Ekspresi semua orang berangsur-angsur berubah menjadi aneh. Apakah pemuda ini benar-benar manusia? Ketangguhan dan vitalitas anak ini sama sekali tidak setingkat dengan kultivator biasa. Di depan Ye Chen ada sosok lain. Mayat Chen Feiying sudah dingin dan memancarkan aura kematian. Pedang yang dipenuhi energi iblis yang tak berujung telah menusuk jantung pendekar pedang yang sombong ini dan merenggut nyawanya. Ini adalah pertarungan antara seorang kultivator alam primordial chaos tingkat puncak dan seorang ahli alam penciptaan tingkat 9, namun yang benar-benar selamat adalah kultivator alam primordial chaos. Itu tidak terduga. Banyak tetua bahkan mendesah dalam hati, jika kami beberapa ratus tahun lebih muda dan bukan tetua di sekte, saya khawatir kami akan bersumpah setia kepada Ye Chen saat itu juga dan mengikutinya. Kekuatan Ye Chen benar-benar terlalu mempesona. Ye Chen menatap mayat Chen Feiying dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Chen Feiying sangat kuat dan lawan yang layak dihormatinya. Jika bukan karena mata iblis telah memberinya sebagian kekuatannya di saat kritis dan menyebabkannya untuk sementara menjadi iblis, kemungkinan besar, dia akan membayar harga yang jauh lebih besar untuk mengakhiri pertempuran ini. Bahkan, dia mungkin menjadi orang yang mati. Di alam rahasia, alasan mengapa dia mampu membunuh tuan muda itu sepenuhnya karena pihak lain meremehkannya. Meskipun demikian,
dia harus menunggu sampai tingkat kultivasi pihak lain anjlok sebelum memberikan pukulan mematikannya. Chen Feiying sangat kuat. Tampaknya semakin jauh dia melangkah, semakin sulit untuk membunuh orang-orang yang berada di level yang lebih tinggi. Jika dia bertemu dengan ahli alam penciptaan tingkat puncak lainnya, dan pihak lain itu adalah seorang jenius sejati, apakah dia masih bisa menang? Ye Chen terengah-engah saat energi darah di sekitar tubuhnya meresap ke pedang iblis darah. Dia harus berterima kasih kepada pedang iblis darah karena memenangkan pertempuran ini. Dari segi kualitas, pedang iblis darah jauh lebih unggul daripada pedang Chen Feiying. Namun, pertempuran ini bukannya tanpa manfaat. Sebelumnya, dengan bantuan tubuh surgawi abadi, Ye Chen benar-benar dapat merasakan sesuatu dalam esensi darah kilin, dan juga samar-samar membangkitkan teknik dalam garis keturunannya. Itu adalah kemampuan yang mengandung kekuatan penyegelan selama serangan untuk melemahkan pertahanan lawan atau menghancurkan serangan lawan. Ye Chen menamakannya medan kilin. Namun, dia tidak pernah bisa mengintegrasikannya ke dalam teknik bela dirinya. Baru pada saat hidup dan mati ketika dia berada pada batasnya, dia berhasil memahami jejak pemahaman yang mendalam. Mungkinkah ini kekuatan garis keturunan reinkarnasi? Dengan kata lain, dia hanya melihat puncak gunung es dari garis keturunan reinkarnasi yang belum sepenuhnya terbangun. Sepertinya dia harus mencapai alam integrasi Dao sesegera mungkin dan meminta tetua agung sekte bulan mistik untuk tablet reinkarnasi. Cahaya keemasan menyala di tangan Ye Chen dan melenyapkan mayat Chen Feiying. Kemudian, saat orang banyak menyaksikan dengan tidak percaya, dia berjalan menuju Zhao Lei, yang terbaring di tanah. Zhao Lei sudah tersadar. Dia menatap kosong ke arah Ye Chen, yang berlumuran darah dan tampak sangat menakutkan. Apa yang baru saja terjadi? Ye Chen menang. Formasi pembunuh tak terlihat adalah jurus terkuat Chen Feiying. Ketika Chen Feiying menggunakan jurus ini terhadap Ye Chen, dia punya firasat buruk, karena dia tidak bisa mengerti mengapa Chen Feiying akan menggunakan jurus pembunuhnya sendiri ketika dia bisa membunuh Ye Chen seketika. Sekarang, adegan yang lebih gila telah terjadi. Ye Chen entah bagaimana telah membunuh Chen Feiying. Gelombang dingin melonjak dari kedalaman jiwa Zhao Lei. Ketika dia melihat Ye Chen mendekatinya, sarafnya akhirnya menguasai dirinya. Sesaat kemudian, dia menjerit sangat ketakutan. Ye Chen bukan manusia, tetapi iblis dari neraka. Manusia paling takut pada hal-hal yang tidak dapat mereka pahami, terutama ketika itu mengancam nyawa mereka sendiri, itu akan benar-benar menghancurkan kewarasan seseorang. Jangan datang, teriak Zhao Lei sambil menyeret tubuhnya yang terluka parah. Wajah Ye Chen kembali menampakkan senyum jahat itu. Energi iblis di sekelilingnya sangat menakutkan. Seolah-olah luka-lukanya tidak ada sama sekali. Dia mengikuti di belakang Zhao Lei seolah-olah dia sedang berjalan santai melintasi halaman. Tanda tanya. Bab 1856, Pengikut. Wu Xing menatap tubuh Ye Chen yang terluka parah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Ye Chen. Tubuhmu? Setelah menyaksikan pertarungan antara Ye Chen dan Tuan Muda, dia tahu bahwa vitalitas Ye Chen berada di luar imajinasi. Seolah-olah dia bisa hidup kembali dari kematian. Namun, ketika dia melihat Ye Chen menyeret tubuhnya yang terluka, dia masih merasakan sakit hatinya. Ye Chen menghentikan langkahnya dan menoleh sedikit untuk membalas senyumannya yang lembut. Kemudian, dia menuangkan beberapa pil ke dalam mulutnya dan memakannya. Efek obat penguat beredar melalui garis darah reinkarnasinya. Tubuh surgawi abadi dan teknik reinkarnasi iblis surgawi beredar pada saat yang sama. Dada dan bahu Ye Chen pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan cedera seperti itu, bahkan jika seorang kultivator biasa dapat bertahan hidup, mereka perlu memulihkan diri selama beberapa tahun sebelum mereka dapat pulih sepenuhnya, tetapi Ye Chen melakukannya dalam hitungan menit. Hanya dalam beberapa menit, tulang dan dagingnya telah tumbuh kembali. Sepertinya tidak lama lagi dia akan pulih ke keadaan semula. Tubuh macam apa ini? Para tetua sekte Cloud Nether tampaknya membayangkan Ye Chen sebagai monster super. Suatu hari, anak ini akan mengejutkan seluruh benua Lingwu. Melihat tubuh Ye Chen pulih dengan cepat, Zhao Lei bahkan lebih ketakutan. Bukannya dia belum pernah melihat para jenius yang kuat dari berbagai sekte. Dia bahkan pernah berhubungan dengan murid-murid rahasia sekte Flying Frost. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi mengerikan yang sangat kuat. Bahkan Zhao Lei sendiri adalah seorang jenius yang luar biasa. Namun, semakin arogan dan sombong para jenius ini, semakin mereka tidak akan bisa tetap tenang ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak dapat mereka pahami.
Ye Chen adalah eksistensi yang sama sekali tidak dapat dipahami Zhao Lei. Ye Chen melihat reaksi Zhao Lei dengan main-main dan tersenyum. Sudah kubilang sebelumnya bahwa kamu akan menyesali setiap kata yang kamu katakan kepadaku. Zhao Lei, yang sedang merangkak, tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia mengangkat tangannya ke arah Ye Chen dan hendak melancarkan serangan. Meskipun pikirannya diambang kehancuran, dia masih dari sekte besar. Bahkan dalam situasi putus asa ini, dia harus mengambil risiko. Namun, sebelum dia bisa menyerang, cahaya keemasan melintas di depan matanya. Zhao Lei merasakan sakit di tangannya yang terangkat, dan pada saat dia bereaksi, tangannya sudah benar-benar menghilang. Ye Chen tertawa meremehkan. Serangan balik, itu hanya akan membawa lebih banyak keputusasaan. Ah! Zhao Lei berteriak kesakitan, tetapi dia tidak menyerah. Sebuah jimat giok kecil melayang di depannya dan menyerap darah yang keluar dari lukanya. Jimat giok itu hancur dan langsung berubah menjadi sambaran petir yang membungkusnya dan melarikan diri ke kejauhan. Mata Ye Chen berbinar, orang ini memiliki beberapa trik penyelamatan nyawa. Namun, tidak semudah itu untuk melarikan diri darinya. Ye Chen mengeksekusi 100 Steps Chasing Lightning. Dalam sekejap, dia juga berubah menjadi petir emas dan mengejar Zhao Lei. Alasan mengapa dia memberi Zhao Lei kesempatan untuk melarikan diri sebagian karena dia tidak ingin membunuh Zhao Lei di Sekte Cloud Nether dan melibatkan sekte tersebut. Bagaimanapun, meskipun Master Sekte Cloud Nether tidak berbicara untuknya pada akhirnya, Ye Chen masih mengenali karakternya. Selain itu, Wu Xing akan terus berkultivasi di Sekte Cloud Nether di masa depan. Jimat giok juga merupakan harta langka. Nilainya tidak kalah dengan artefak ruang waktu. Petir yang menyelimuti Zhao Lei sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari 100 Steps Chasing Lightning milik Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak terlalu khawatir Zhao Lei akan melarikan diri. Ketika dia membuat Zhao Lei berlutut, dia telah meninggalkan bekas di tubuh Zhao Lei. Jimat giok yang diaktifkan Zhao Lei jelas merupakan barang habis pakai. Itu akan berhenti di suatu titik. Ketika itu terjadi, hanya mimpi buruk yang menunggunya. Petir di tubuh Zhao Lei akhirnya meredup. Tak lama kemudian, Zhao Lei tak punya pilihan selain mendarat di sebuah gunung. Ia menatap petir emas yang mendekat dengan cepat dengan ngeri dan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Bagaimana ini mungkin? Meskipun jimat petir spiritualku adalah barang habis pakai, jimat itu dapat menampilkan kecepatan yang mendekati ahli alam penciptaan tingkat puncak untuk waktu yang singkat. Bagaimana ia bisa mengimbangiku? Ia mati-matian bergegas maju, tetapi ia tidak bisa menyingkirkan Ye Chen. Dengan luka-lukanya saat ini, kemana ia bisa lari? Ye Chen dengan cepat mendarat di depan Zhao Lei. Zhao Lei menatap Ye Chen, yang memiliki senyum kejam di wajahnya saat ia menghalangi jalannya. Ia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kemudian, dengan bunyi gedebuk, ia berlutut di depan Ye Chen. Aku salah, teriaknya sambil bersujud putus asa kepada Ye Chen. Tolong jangan bunuh aku. Salah. Bagaimana bisa? Ye Chen terkekeh. Aku salah. Aku seharusnya tidak menyinggungmu, kata Zhao Lei dengan suara gemetar. Ye Chen mengangguk dan tidak menyerang Zhao Lei sejenak. Melihat ini, wajah Zhao Lei berseri-seri. Ye Chen tidak bergerak, yang berarti dia masih punya harapan. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi lebih santai. Dia melanjutkan, aku murid sejati Sekte Flying Frost, dan ada kemungkinan aku akan dipromosikan menjadi murid rahasia di masa depan. Lagi pula, aku pewaris keluarga Zhao. Aku tahu latar belakangmu tidak sederhana. Namun, apakah kamu yakin bisa menghadapi amukan dua faksi utama pada saat yang sama? Itu masuk akal, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ekspresi Zhao Lei menjadi lebih gembira. Meskipun dia masih berlutut di tanah, punggungnya berangsur-angsur tegak. Dia melanjutkan, jangan khawatir, selama kamu membiarkanku pergi, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Masalah ini akan berakhir di sini. Aku tahu potensimu tidak terbatas, jadi aku tidak akan mengambil risiko menyinggungmu lagi. Jika kamu bersedia, kita masih bisa menjadi sekutu, tidak pengikut. Aku akan menjadi pengikutmu. Belum lagi Sekte Flying Frost, keluarga Zhao pasti akan berada di bawah kendaliku di masa depan. Dengan bantuanku, masa depanmu pasti akan lebih cerah. Zhao Lei menatap Ye Chen dengan gugup. Namun, Ye Chen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jantung Zhao Lei mulai berdebar kencang lagi. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu.
Dia melepas kantong penyimpanannya dan melemparkannya di depan Ye Chen. Aku lupa. Ini adalah hadiah untuk meminta maaf atas kekasaranku. Aku berjanji bahwa selama kamu bersedia membiarkanku pergi, aku pasti akan membalas budi saat aku kembali. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan, jangan ragu untuk bertanya. Keluarga Zhaoku masih memiliki beberapa aset. Ini dapat dianggap sebagai ketulusanku dalam bersedia menjadi pengikutmu. Pengikut. Ye Chen tiba-tiba mengangkat alis dan menatap Zhao Lei. Ya, Zhao Lei menundukkan kepalanya lebih jauh. Ya, pengikut. Pengikut yang setia, katanya dengan takut. Saat ini, dia harus melakukan apa saja untuk bertahan hidup dari Ye Chen. Selama dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dia bisa merencanakan bagaimana menghadapi Ye Chen di masa depan. Bab 1857, Tulang Rusuk. Apakah kau layak? Ye Chen bertanya dengan tenang. Apa? Zhao Lei mengangkat kepalanya dengan linglung. Dia sepertinya baru saja mendengar sesuatu, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Ye Chen menatap matanya dan mengucapkan setiap kata dengan jelas, aku. Mengatakan, apakah kau layak? Apakah dia layak? Mata Zhao Lei membelalak. Tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini sebelumnya, dia tidak tahu berapa banyak orang yang tidak menyia-nyiakan upaya untuk menjilatnya. Mereka ingin dekat dengan keluarga Zhao dan sekte Flying Frost. Belum lagi pengikut, bahkan ada banyak orang yang ingin menjadi pelayannya. Namun, sekarang setelah dia mengambil inisiatif untuk menjadi pengikut Ye Chen bertanya kepadanya apakah dia layak. Jika ini bukan penghinaan, lalu apa? Namun, penghinaan bukan lagi yang dipedulikan Zhao Lei. Sejak dia berlutut, dia sudah mengabaikan harga diri dan martabatnya. Yang benar-benar membuatnya putus asa adalah bahwa dia sekarang mengerti. Ye Chen tidak berniat melepaskannya. Bayangan kematian benar-benar menyelimutinya. Rasa penyesalan yang kuat membuncah di hati Zhao Lei. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia menyesali setiap kata yang dia katakan kepada Ye Chen. Tubuh Ye Chen bergerak dan dia menginjak Zhao Lei di bawah kakinya. Hak apa yang dimiliki orang sombong sepertimu untuk menjadi pengikutku? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Juga, sekte Flying Frost. Jadi apa? Aku bahkan berani menyinggung istana roh abadi dan aula jiwa. Menurutmu apa sektemu dibandingkan? Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengerahkan kekuatan dengan kakinya. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Zhao Lei diinjak menjadi ketiadaan. Setelah membunuh Zhao Lei, Ye Chen menyimpan kantong penyimpanannya dan kembali ke sekte Cloud Nether. Melihat Ye Chen datang, mata para tetua dipenuhi dengan sedikit kekaguman. Mereka tahu bahwa Zhao Lei sudah meninggal. Aku sudah membunuh Zhao Lei, kata Ye Chen kepada Master Sekte Cloud Nether, jika ada yang datang mencariku, suruh saja mereka datang ke Sekte Mystic Moon untuk mencariku. Setelah selesai berbicara, dia bahkan memberikan Master Sekte Cloud Nether sebuah jimat giok transmisi suara sehingga dia bisa menghubunginya jika dia membutuhkannya. Ketika Master Sekte Cloud Nether melihat ini, dia senang dan segera menerima jimat giok itu. Tentu saja menguntungkan bagi Sekte Cloud Nether untuk berteman dengan seorang jenius seperti Ye Chen, yang memiliki status luar biasa di Sekte Mystic Moon dan potensi tak terbatas. Ye Chen menambahkan, ada satu hal lagi. Aku ingin membawa Little Xing kembali ke Sekte Mystic Moon untuk sementara waktu untuk mencegah pasukan Zhao Lei melakukan apapun padanya. Aku ingin meminta izin dari Master Sekte untuk mengizinkannya. Tentu saja, Master Sekte Cloud Nether tersenyum. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, itu memang niatku untuk memintamu melakukannya. Apakah itu akan merepotkan? Wu Xing bertanya dengan khawatir. Jangan khawatir, statusku di Sekte Bulan Mistik sekarang berbeda, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen kembali ke Sekte Bulan Mistik dan menyerahkan Wu Xing kepada Zining, menjelaskan alasan umumnya. Meskipun Zining sakit kepala, dia mengerti. Setelah itu, Ye Chen kembali ke kamarnya dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergoyang dan dia jatuh ke tanah. Mata Ye Chen sedikit berkedip. Setelah dua pertempuran berturut-turut melawan lawan yang kuat, bahkan dengan teknik pelepasan surgawi dan tubuhnya yang kuat, tidak dapat dihindari bahwa dia telah menderita luka dalam. Jika dia tidak pulih dengan benar, tingkat kultivasinya mungkin benar-benar turun. Ye Chen segera duduk bersila. Energi spiritual cair di sekitarnya melonjak ke tubuh Ye Chen seperti ngengat ke api saat dia menggunakan teknik reinkarnasi iblis surgawi.
Di bawah nutrisi energi spiritual dalam jumlah besar ini dan kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya, dia mulai pulih dan menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah sehari semalam, Ye Chen membuka matanya lagi. Cahaya ungu menyala di matanya dan matanya jernih. Dia sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya, dan kultivasinya akhirnya stabil. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan tulang rusuk yang diperolehnya dari Tuan Muda. Tulang rusuk ini sebening batu giok putih terbaik. Tampaknya tidak ada jejak kotoran. Karena bisa tetap utuh di bawah serangan Ye Chen, itu jelas luar biasa. Sejak dia mendapatkannya, Ye Chen sangat ingin tahu tentangnya. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan untuk mengetahuinya. Segera, Ye Chen memindainya dengan indera spiritualnya. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah setengah hari, Ye Chen membuka matanya lagi. Kilatan berpikir melintas di matanya. Tulang rusuk ini bukanlah sesuatu yang dimiliki Tuan Muda sejak lahir, tetapi harta langka. Itu jauh melampaui nilai artefak ruang waktu. Tuan Muda dulunya adalah eksistensi yang sangat kuat. Begitu seseorang mencapai alam Star Aperture, setiap eksistensi akan mengalami perubahan kualitatif dan akan menjadi sangat sulit untuk dibunuh. Garis keturunan Tuan Muda dianggap sangat kuat. Oleh karena itu, bahkan makhluk yang pernah melawannya saat itu tidak memiliki cara yang baik untuk membunuhnya, dan hanya dapat menggunakan harta karun ini dengan mengirimkannya ke tubuh Tuan Muda dan menciptakan ruang untuk menyegelnya. Harta karun ini dapat melahap kultivasinya dan menetralkan kekuatannya, menggunakan kekuatan itu untuk melahirkan semua jenis binatang iblis. Ini digunakan dengan tujuan untuk menghancurkannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Tuan Muda hampir sepenuhnya habis. Kalau tidak, dengan kekuatan Ye Chen saat ini, akan sulit untuk membunuhnya. Namun, meskipun kekuatan Tuan Muda hampir sepenuhnya musnah, ruang tertutup mulai menjadi tidak stabil. Pada akhirnya, Liu Xiu, yang tidak tahu penggunaan sebenarnya dari ruang tertutup, menghancurkan stabilitas ruang untuk menciptakan kesempatan bagi Zhao Lei. Sambil menjebak Wu Xing di dalam, dia juga memberi Tuan Muda kesempatan untuk melarikan diri. Karena bisa menyegel keberadaan seperti itu, tulang rusuk yang tidak dikenal ini secara alami adalah harta karun yang kuat. Setelah setengah hari bermeditasi, Ye Chen akhirnya memahami metode untuk memurnikan harta karun ini. Namun, dengan kultivasinya saat ini, dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan harta karun itu. Memikirkan hal ini, Ye Chen segera mulai memurnikan tulang rusuk putih dan menamainya tulang rusuk penyegel roh. Namun, pada saat ini, makam samsara sedikit berguncang. Detik berikutnya, sebuah sosok benar-benar bergegas keluar. Itu adalah Little Gold, yang telah terluka dalam pertempuran terakhir. Little Gold memiliki garis keturunan khusus seperti naga darah. Jika ditemukan oleh para ahli top benua Lingwu, itu akan dalam bahaya. Oleh karena itu, Ye Chen jarang memanggil Little Gold untuk membantunya. Fakta bahwa itu telah muncul sekarang berarti itu telah pulih sedikit. Selain itu, ada jejak aura evolusi yang beredar di tubuhnya. Little Gold menghampiri Ye Chen dan mengusap-usap tubuh berbulunya ke tubuh Ye Chen seolah-olah ingin menunjukkan niat baiknya. Little Gold, ada apa? Ye Chen menggendong Little Gold di tangannya dan tersenyum. Little Gold tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap tulang rusuk itu. Kau tidak mau memakannya, kan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Little Gold mengangguk dengan serius. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Kakak Ruoxue, Ye Chen tertegun dan tanpa sadar melihat ke arah itu. Tidak ada seorang pun di sana. Namun, tulang rusuk di tangannya telah menghilang. Ia kembali sadar dan menatap Little Gold, yang sudah jauh darinya. Little Gold tersenyum malu. Tuan, tulang rusuk ini sangat penting bagiku. Bisakah kau membiarkanku mengolahnya? Ye Chen memutar matanya ke arah Little Gold. Kau sudah bersamaku begitu lama. Kenapa kau begitu malu? Jika kau menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Benar, apa gunanya tulang rusuk ini untukmu? Alasan mengapa Ye Chen bertanya adalah karena dia bisa merasakan kegembiraan Little Gold. Little Gold mengabaikan Ye Chen dan menelan iga itu dalam satu tegukan. Seluruh tubuhnya mulai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan, dan hantu binatang yang menakutkan muncul di sekitar tubuhnya. Ini adalah dewa perang setan singa kuno yang sebenarnya. Pada saat ini, langit di luar berubah saat langit biru berubah menjadi merah tua. Seolah-olah iblis telah turun, terlahir kembali dari zaman kuno. Awan petir yang mengerikan telah turun di luar sekte bulan mistik.
Langit dan bumi berguncang. Kediaman Ye Chen benar-benar ditelan oleh pusaran. Semua perabotan hancur, dan formasi itu akan runtuh. Aura itu bahkan membuat Ye Chen merasa tidak nyaman. Bahkan dengan tubuh surgawi abadinya, dia merasakan tekanan yang merobek kulitnya. Apa ini? Dia menatap Little Gold dan bertanya dengan serius, "Little Gold, apa yang terjadi?" Setelah waktu yang lama, Little Gold mengangkat kepalanya, mata aneh itu memancarkan cahaya yang sangat terang. "Tuan, tulang rusuk ini berasal dari tubuh utamaku. Itu tulang rusuk Dewa Perang Iblis Singa Kuno." Bab 1858, Ujian Little Gold. Ye Chen sedikit tercengang ketika mendengar bahwa tulang rusuk itu dulunya milik Dewa Perang Iblis Singa Kuno. Dia tahu bahwa tulang rusuk ini istimewa, tetapi ini di luar dugaannya. Ini adalah asal-usul garis keturunan Little Gold. Mengapa ahli itu menggunakan ini untuk menyegel Tuan Muda? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, hanya harta karun sekuat itu yang bisa memiliki kekuatan yang menantang surga. Dia melihat aura Little Gold yang melonjak dan kemudian pada pakaiannya yang robek. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika bukan karena tubuh surgawi abadinya, dia akan berubah menjadi kabut berdarah. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Little Gold setelah melahap tulang rusuk itu. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa kejadian ini telah menyebabkan fenomena surgawi di luar. Kali ini, Little Gold telah membuat keributan. Tidak akan lama sebelum seseorang dari Sekte Bulan Mistik datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. "Little Gold, apa yang kau ingin aku lakukan? Berapa lama kau akan tetap dalam kondisi ini?" Ye Chen bertanya dengan khawatir. Mata merah dan biru Little Gold memancarkan cahaya aneh, dan ruang di sekitarnya tampak akan hancur. Little Gold menatap Ye Chen dan berkata, "Aku harus memperbaiki tulang rusuk ini sesegera mungkin. Pikirkan cara untuk membantuku menyembunyikan auraku dan mengatasinya. Tidak ada gunanya bahkan jika aku memasuki makam samsara sekarang." Setelah mengatakan itu, tubuh Little Gold berubah bentuk menjadi aneh, dan hantu Dewa Perang Setan Singa Kuno di sekitarnya menutup matanya. Ye Chen melirik Little Gold, matanya serius. Membantu Little Gold menyembunyikan auranya. Fenomena itu sudah sangat jelas, jadi bagaimana dia bisa menyembunyikannya? Si kecil ini seharusnya berbicara dengannya tentang ini terlebih dahulu sebelum melahap tulang rusuk itu. Meskipun dia mengeluh dalam hatinya, Ye Chen tetap mengeluarkan beberapa artefak ruang waktu dan batu spiritual dan mulai membuat formasi. Formasi ini adalah salah satu yang diajarkan kepadanya oleh Divine Deity Beastamer, tetapi dia tidak yakin apakah itu akan cukup. Dia hanya bisa mencobanya. Ye Chen mengeluarkan setetes esensi darah dan membentuk segel tangan dengan jari-jarinya. Dia menahan kerusakan dari tekanan dan mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Pada saat yang sama, artefak ruang waktu dan batu spiritual menembakkan sinar cahaya yang menyatu pada satu titik dan membentuk formasi kuno. Formasi penyegelan iblis roh surgawi. Namun, formasi itu baru saja mengembun ketika Little Gold meraung kesakitan, dan raungan itu benar-benar menghancurkan formasi. Bang! Ye Chen dikirim terbang dan menabrak dinding. "Kakak Ye, apakah kamu baik-baik saja?" Li Yi bertanya dari luar. "Aku baik-baik saja," jawab Ye Chen sambil berjuang untuk bangun. Dengan itu, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berjalan menuju Little Gold. Pada saat ini, wajah Little Gold dipenuhi dengan rasa sakit. Jelas bahwa memperbaiki tulang rusuk sangat sulit, Ye Chen tidak sanggup menahan rasa sakit seperti ini. Jika ia punya pilihan, ia berharap untuk menanggungnya atas namanya. Ia mengerti mengapa Little Gold menelan tulang rusuk itu. Itu untuk membantunya. Sejak dari pegunungan Kunlun, Little Gold telah berjuang untuknya berkali-kali, dan mereka berdua seperti mitra yang tak terpisahkan. Di sisi lain, ketika Ye Chen tiba di benua Lingwu, musuh yang dihadapinya terlalu kuat, jadi Little Gold sedikit tidak berdaya. Ye Chen tidak ingin Little Gold terluka, ia juga tidak ingin ada yang mengetahui rahasia Little Gold, jadi ia memilih untuk melindunginya secara diam-diam. Namun, dari sudut pandang Little Gold, ini berarti ia tidak cukup memenuhi syarat untuk membantu Ye Chen. Sekarang, Little Gold menginginkan kekuatan untuk bertarung bersamanya lagi. Oleh karena itu, ia harus melahap tulang rusuk itu berapapun harganya, bahkan jika itu berarti kematian. Ye Chen perlahan mendekati Little Gold, yang sedang meringkuk. Goldie gemetar seolah-olah dikelilingi oleh es dingin yang tak berujung. Di sekitar Little Gold, esensi es menyebar ke segala arah,
dan segera, kediaman Ye Chen tampaknya telah berubah menjadi istana es. Bahkan jika Ye Chen memiliki tubuh surgawi abadi, dia masih berubah menjadi ungu karena kedinginan. Alisnya tertutup es. Little Gold tampaknya telah mendengar langkah kakinya. Itu membuka matanya dengan susah payah dan berkata dengan lemah, "Jangan datang, jangan." Itu tahu bahwa Ye Chen akan terluka jika dia mendekat, dan itu akan berbahaya bagi Ye Chen. Kekuatan yang terkandung dalam tulang rusuk berasal dari zaman kuno. Berkat hubungan antara itu dan tulang rusuk, kerusakan yang dideritanya akan berkurang setengahnya. Namun, jika Ye Chen datang, dia harus menanggung 100% dari kekuatannya. "Tuan, jangan datang, biarkan aku menanggungnya sendiri. Aku bisa melakukannya, itu benar-benar mungkin." Suara lemah Little Gold terdengar. Ia menggertakkan giginya dan bertahan, meskipun rasa sakitnya hampir menguasainya. Ia merasa seolah-olah tubuhnya telah menghancurkan dirinya sendiri berkali-kali. Ini adalah harga yang harus dibayar. Namun, Ye Chen masih mendekat. Tubuh Ye Chen sudah berdarah karena saripati es. Jubahnya berwarna merah terang karena darah, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Karena formasi itu tidak berfungsi, Ye Chen hanya bisa menggunakan metode yang paling primitif. Ia melihat sosok yang menggigil yang hampir tertutup es dan salju. Ia merasa tidak nyaman. Little Gold melakukan ini untuknya. Apa yang bisa ia lakukan? Bagaimana ia bisa hanya berdiri dan menonton? Bang! Kekuatan kacau di tubuh Little Gold meledak lagi, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar. Tubuh Ye Chen terlempar ke belakang lagi, dan ia memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya pucat. Pedang setan darah. Keluar. Ye Chen memegang pedang setan darah di tangannya. Energi Gengjin dan energi iblis menyapu keluar. Teknik 10 arah energi darah, perlindungan raja. 6 Dao, aktifkan. Tubuh surgawi abadi, kekuatan penuh. Raungan marahnya bergema saat Ye Chen meludahkan seteguk darah dan menusukkan pedangnya ke tanah, perlahan-lahan menggunakannya untuk mendekati Little Gold. Little Gold sangat dingin sehingga tubuhnya kaku. Kekuatan tulang rusuk ini jauh melebihi kekuatan Little Gold saat ini, jadi jika melahapnya, harganya akan sangat besar. Mengapa? Mengapa Little Gold harus sangat menderita? Ye Chen hanya berjarak 5 meter dari Little Gold. Dia melihat mata Little Gold yang sedikit tertutup meneteskan air mata. Tampaknya bahkan binatang iblis kuno akan menangis. Masa lalu membanjiri seperti air pasang, pada hari itu, ketika makam Samsara mengalami perubahan aneh, dan binatang iblis tertentu dari pegunungan Kunlun bermutasi, itulah pertama kalinya dia secara resmi bertemu Little Gold. Mata berbulu tetapi cerah menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. "Kamu Little Black, atau Little Gold?" Ketika makhluk berbulu di depannya mendengar nama ini, dia sedikit marah, seolah-olah telah dihina. Bahkan ada sedikit niat membunuh di matanya. "Lupakan saja. Tidak peduli apa warna atau ukuranmu, sangat bagus bahwa tidak ada yang terjadi padamu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Sayang sekali. Kamu masih bisa bertarung sebelum ini, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Little Gold." Pada hari itu, Little Gold telah membela Ye Chen meskipun dalam bahaya untuk membelanya dari formasi Tuan Jingsui. "Little Gold, cepat kembali. Kamu tidak dapat menahan kekuatan ini." Untuk sesaat, Ye Chen takut Little Gold akan meninggalkannya selamanya. Namun, Little Gold, yang selalu dingin dan menyendiri, tersenyum pada Ye Chen. Kemudian, dengan momentum yang menggelegar, ia menelan binatang formasi yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Pada hari itu, di kota Dangsu, Little Gold berdiri melawan leluhur keluarga Cui dengan tubuhnya yang lemah dan jatuh koma. Ia melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, ia jatuh ke pelukan Ye Chen. Pada saat-saat terakhir ketidaksadarannya, ia berteriak sekuat tenaga agar Ye Chen pergi ke menara inti. Meskipun ia memiliki tubuh binatang iblis, kesetiaannya melampaui banyak orang. Tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. "Mulai sekarang, aku akan memanggilmu emas kecil." Pada hari itu, emas kecil telah membela Ye Chen meskipun dalam bahaya untuk membelanya dari formasi Tuan Jingsui. "Emas kecil, cepat kembali. Kamu tidak dapat menahan kekuatan ini." Untuk sesaat, Ye Chen takut emas kecil akan meninggalkannya selamanya. Namun, emas kecil, yang selalu dingin dan menyendiri, tersenyum pada Ye Chen. Kemudian, dengan momentum yang menggelegar, ia menelan binatang formasi yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Pada hari itu, di kota Dangsu,
emas kecil berdiri melawan leluhur keluarga Cui dengan tubuhnya yang lemah dan jatuh koma. Ia melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, ia jatuh ke pelukan Ye Chen. Pada saat-saat terakhir ketidaksadarannya, ia berteriak sekeras-kerasnya agar Ye Chen pergi ke menara inti. Meskipun memiliki tubuh binatang iblis, kesetiaannya melampaui banyak orang. Tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu emas kecil. Pada hari itu, emas kecil telah membela Ye Chen meskipun dalam bahaya untuk membelanya dari formasi Tuan Jingsui. Emas kecil, cepat kembali. Kamu tidak dapat menahan kekuatan ini. Untuk sesaat, Ye Chen takut emas kecil akan meninggalkannya selamanya. Namun, emas kecil, yang selalu dingin dan menyendiri, tersenyum pada Ye Chen. Kemudian, dengan momentum yang menggelegar, ia menelan binatang formasi yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Pada hari itu, di kota Dangsu, emas kecil berdiri melawan leluhur keluarga Cui dengan tubuhnya yang lemah dan jatuh koma. Ia melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, ia jatuh ke pelukan Ye Chen. Pada saat-saat terakhir ketidaksadarannya, ia berteriak sekeras-kerasnya agar Ye Chen pergi ke menara inti. Meskipun memiliki tubuh binatang iblis, kesetiaannya melampaui banyak orang. Tanda seru. Bab 1859, Little Gold harus bertahan hidup. Ia bersedia melindungi Ye Chen dengan segala cara. Masa lalu kembali membanjiri. Mata Ye Chen basah. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan tulang rusuk yang tak berujung yang telah dilahap Little Gold. Ia menusukkan pedangnya ke tanah berulang kali saat ia menggerakkan tubuhnya ke depan. Darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Little Gold, tunggu aku. Namun, Little Gold sudah tidak sadarkan diri. Ia tidak tahu apakah ia hidup atau mati. Biasanya, jarak 5 meter ini hanya membutuhkan waktu sesaat bagi Ye Chen untuk menyeberang, tetapi saat ini, rasanya seperti selamanya. Meskipun Ye Chen terluka parah, matanya dipenuhi dengan tekad. Setelah beberapa saat, Ye Chen akhirnya tiba di sisi Little Gold. Ia terlalu lelah. Tubuhnya ambruk. Ia memeluk Little Gold saat ia masih linglung, ingin memberinya sedikit kehangatan. Little Gold merasakan sesuatu. Ia tidak bisa membuka matanya, tetapi ia meraung dalam hatinya. Ia bersumpah untuk memurnikan tulang rusuk terkutuk ini. Dalam sekejap, arus udara yang dahsyat melonjak, dan cahaya 7 warna melesat ke segala arah. Hantu di sekitar tubuhnya seperti singa yang mengaum. Seekor singa yang sedang tidur tampaknya telah terbangun. Ye Chen, di sisi lain, tidak menyadari semua ini. Sebuah batu hitam terbang keluar dari sakunya dan melayang di udara. Jejak energi asal berkumpul dan mengalir ke tubuh Ye Chen dan Little Gold. Itu adalah kekuatan yang sangat lembut. Ketika kekuatan kuno yang kuat dari tulang rusuk bersentuhan dengan kekuatan ini, ia benar-benar mundur. Cahaya itu berangsur-angsur meredup. Salju mencair, dan kediaman itu tidak lagi tertutup es. Semuanya tenang. Pada saat ini, Sekte Bulan Mistik di luar sedang gempar. Zining, Chang Ye, Tetua Qin, Suge Yang, Tetua Jiao, dan para tetua lainnya, kecuali Tetua Agung yang sedang menyendiri, semuanya datang ke kediaman Ye Chen. Fenomena itu terlalu besar, jadi tidak mungkin mereka akan melewatkannya. Chang Ye menatap Zining dan bertanya, Zining, dengan fenomena sebesar ini, mungkinkah Ye Chen telah mencapai terobosan? Berapa tingkat kultivasinya sebelumnya? Puncak alam kekacauan primordial, jawab Zining. Chang Ye mengerutkan kening. Bahkan ketika dia melangkah ke alam penciptaan dan alam aperture bintang, fenomena surgawi itu tidak sebesar ini. Selain itu, raungan samar binatang iblis dapat terdengar dari gua, yang membuatnya merasa terancam. Namun, Ye Chen jelas manusia, jadi mengapa ada suara binatang iblis? Zuge yang melangkah maju dan berkata kepada Chang Ye, Master Sekte, ini fenomena aneh. Saya khawatir itu bahkan lebih berbahaya di dalam. Apakah sesuatu akan terjadi pada Ye Chen? Haruskah kita masuk dan melihatnya? Chang Ye ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengangguk. Ye Chen mewakili Sekte Bulan Mistik dalam kompetisi naga yang bangkit. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Dia mungkin tidak dapat menahan kekuatan di dalam. Sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Aku harus masuk dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, Chang Ye mengaktifkan artefak spiritualnya dan bersiap untuk melangkah masuk ke dalam kediaman. Muridku sedang berkultivasi. Mengapa kalian ikut bersenang-senang? Sebuah suara tua terdengar saat ini. Mendengar suara ini, ekspresi semua orang berubah. Tetua Agung Bai Zentang ada di sini.
Status Bai Zentang di Sekte Bulan Mistik sangat luar biasa. Meskipun dia tampak biasa saja, dalam hal kekuatan dan pemahaman tentang asal-usul Sekte Bulan Mistik, Bai Zentang bahkan lebih berpengetahuan daripada Tetua Agung Long Yitian. Zining juga datang ke Bai Zentang dan berkata dengan cemas, "Guru, apa yang harus kita lakukan dengan saudara muda?" Bai Zentang menatap kediaman itu lama-lama, lalu mengabaikan yang lain dan melangkah masuk. Saat dia masuk ke dalam, dia merasakan energi yang kacau. Dia mengangkat alis putihnya dan menatap ke dalam. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah dan dia segera keluar. Saat itu juga, dia melihat sepasang mata. Dia tahu betul bahwa itu adalah mata binatang iblis kuno. Itu sangat kuat. Meskipun belum matang dan sedikit lemah, jika dia mendekat saat ini, binatang iblis itu pasti akan menyerang tanpa mempedulikan nyawanya sendiri untuk melindungi tuannya. Sepertinya murid yang aku terima itu luar biasa. Bai Zentang keluar dan melambaikan tangannya. Semuanya, bubar. Ye Chen baik-baik saja. Beri dia ruang. Juga, jangan beritahu siapapun tentang ini. Bahkan jika itu adalah kerabat dekat, kamu tidak boleh mengungkapkannya. Bagi mereka yang melanggar ini, aku secara pribadi akan mengambil kembali semua yang telah diberikan Sekte Bulan Mistik kepada mereka. Ancaman. Orang-orang dari Sekte Bulan Mistik memiliki banyak keraguan di hati mereka, tetapi karena Bai Zentang telah berbicara, mereka hanya bisa pergi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Chen merasakan sesuatu. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa semuanya telah kembali normal. Emas kecil. Ye Chen tanpa sadar mencari emas kecil. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada. Mungkinkah emas kecil tidak dapat menahan kekuatan itu dan telah binasa? Berhenti mencari. Tepat saat dia panik, sebuah suara tua terdengar. Orang itu ada di makam samsara. Suara ini sangat asing. Ye Chen segera memasuki makam samsara dan menemukan bahwa sebuah batu nisan benar-benar berkedip dengan cahaya redup. Jelas bahwa dia bisa mengaktifkannya. Namun, Ye Chen sama sekali tidak tertarik pada batu nisan itu. Dia hanya peduli pada Little Gold. Dia melihat sekeliling dan terkejut menemukan bola besar melayang di atas makam samsara. Bola itu dipenuhi dengan energi biru dan merah. Itu seperti 8 trigram yin yang. Ye Chen tahu bahwa biru dan merah mewakili pupil Little Gold yang tidak normal, tetapi mengapa Little Gold menjadi seperti ini? Pada saat ini, suara dari batu nisan itu berbicara lagi. Orang itu menelan tulang rusuk iblis singa kuno. Tentu saja, ia harus merekonstruksi tubuhnya. Jika aku tidak salah, tubuh fisik lelaki kecil itu memiliki kualitas yang sangat rendah. Jelas, ia tidak layak untuk garis keturunan iblis singa kuno, sungguh aneh. Tubuh fisiknya yang rendah benar-benar berhasil memurnikan tulang rusuk itu, ini tidak pernah terdengar dalam sejarah benua Lingwu, menarik. Senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan Little Gold untuk berhasil merekonstruksi tubuh fisiknya? Ye Chen bertanya saat tatapannya tertuju pada batu nisan. Tidak akan lama, sebuah suara samar datang dari batu nisan. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu, senior? Ye Chen bertanya. Namun, batu nisan itu tertawa terbahak-bahak. Aku hanya sedikit tersentuh oleh tindakanmu dengan binatang iblis itu dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mengenai namaku, belum perlu diketahui. Begitu dia selesai berbicara, batu nisan itu terdiam. Ye Chen melihat bola energi merah dan biru di dalam bola itu dan mengembuskan napas. Untunglah Little Gold selamat. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu burung Phoenix bangkit dari abu dan terlahir kembali. Kompetisi Rising Dragon akan segera dimulai. Aku harus mempersiapkan diri. Ye Chen memejamkan mata dan duduk bersila. Dia mulai mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Seminggu kemudian, Ye Chen, yang sedang duduk bersila di ruang batu, perlahan membuka matanya. Auranya tertahan dan tidak bocor sama sekali. Ini adalah tanda bahwa dia telah menyesuaikan tubuhnya ke keadaan halus. Kemudian, Ye Chen berjalan keluar dari kediaman dan berjalan menuju aula utama Sekte Bulan Mistik. Sudah ada beberapa tokoh di sana. Zining, Tetua Agung Bai Zentang, Tetua Agung Yin Che, Gadis Sombong Yin Ming, dan Chang Ye semuanya ada di sini. Ye Chen memejamkan mata dan duduk bersila. Dia mulai mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Seminggu kemudian, Ye Chen, yang sedang duduk bersila di ruang batu, perlahan membuka matanya. Auranya tertahan dan tidak bocor sama sekali. Ini adalah tanda bahwa dia telah menyesuaikan tubuhnya ke keadaan halus. Kemudian,
Ye Chen berjalan keluar dari kediaman dan berjalan menuju aula utama Sekte Bulan Mistik. Sudah ada beberapa tokoh di sana. Zining, Tetua Agung Bai Zentang, Tetua Agung Yin Che, Gadis Sombong Yin Ming, dan Chang Ye semuanya ada di sini. Ye Chen memejamkan mata dan duduk bersila. Dia mulai mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Seminggu kemudian, Ye Chen, yang sedang duduk bersila di ruang batu, perlahan membuka matanya. Auranya tertahan dan tidak bocor sama sekali. Ini adalah tanda bahwa dia telah menyesuaikan tubuhnya ke keadaan halus. Kemudian, Ye Chen berjalan keluar dari kediaman dan berjalan menuju aula utama Sekte Bulan Mistik. Sudah ada beberapa tokoh di sana. Zining, Tetua Agung Bai Zentang, Tetua Agung Yin Che, Gadis Sombong Yin Ming, dan Chang Ye semuanya ada di sini. Bab 1860, Batu Misterius. Mata Ye Chen berbinar. Yin Ming juga ada di sini. Selain itu, yang mengejutkan Ye Chen, aura Yin Ming menjadi lebih kuat. Tampaknya salah satu orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi naga yang bangkit bersamanya kali ini adalah dia. Baiklah, semuanya ada di sini. Ayo bersiap untuk berangkat, kata Chang Ye. Bukankah ada 3 tempat? Ye Chen bertanya, tertegun. Zining tersenyum. Long Xuan tidak berhasil menjadi murid rahasia. Namun, dia lulus ujian darah roh. Tetua Agung Long telah membawanya ke klan asing dan meminta para ahli di sana untuk merekomendasikannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun Sekte Bulan Mistik kami memiliki 3 tempat, kami tidak selalu memiliki cukup peserta untuk setiap kompetisi. Selain itu, kompetisi naga yang bangkit sangat berbahaya. Kadang, bahkan setelah menjadi murid rahasia, jika kami merasa kekuatan murid itu tidak cukup, kami tidak akan mengizinkannya berpartisipasi dalam kompetisi saat ini. Sebaliknya, kami akan menunda partisipasinya. Yin Ming mendengus dingin ketika mendengar ini. Jelas bahwa meskipun dia telah menjadi murid rahasia lebih awal dari Ye Chen, sekte itu tidak mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya. Mungkin karena mereka berpikir bahwa kekuatannya tidak cukup. Pada saat itu, tatapan Bai Zentang pada Ye Chen tiba-tiba mulai berkedip. Nak, bagaimana perasaanmu sekarang? Dia bertanya pada Ye Chen. Fenomena aneh hari itu, ada binatang iblis yang mengaum. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan esensi darah kilin yang kamu murnikan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang, kecuali Yin Che, terkejut. Bagaimanapun, fenomena hari itu sangat mengejutkan mereka. Mengenai apa yang terjadi di dalam, selain Bai Zentang, mereka sama sekali tidak tahu. Bahkan Yin Ming, yang tampaknya meremehkan Ye Chen, menatapnya dengan rasa ingin tahu di matanya yang besar. Ye Chen tercengang. Dia melirik Bai Zentang. Dia merasa Bai Zentang mengatakan ini dengan sengaja. Tampaknya fenomena Little Gold hari itu telah mengejutkan semua orang yang hadir. Mengenai auman binatang iblis itu, menggunakan esensi darah kilin untuk menyembunyikannya bukanlah ide yang buruk. Karena itu, Ye Chen tersenyum dan berkata, Guru, Anda memiliki mata yang tajam. Bai Zentang mengangguk. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia cukup puas dengan Ye Chen sebagai muridnya. Bahkan Yin Che tersenyum hangat dan menatap Ye Chen dengan pujian. Bagus, Ye Chen. Bai Tua telah menerima murid yang baik sepertimu. Kebangkitan Sekte Bulan Mistik kita akan segera tiba. Tetua Agung, Anda menyanjung saya. Ye Chen tersenyum. Sebelum Yin Che dapat mengatakan apapun lagi, Yin Ming, yang berdiri di sampingnya, mendengus tidak puas. Apa hebatnya itu? Itu hanya 2 jenis esensi darah binatang iblis, dan tingkat kultivasi Anda sangat rendah. Anda hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat puncak. Jangan mempermalukan sekte kami di kompetisi naga yang bangkit. Yin Che tersenyum pahit dan menatap Yin Ming. Little Ming, jangan bicara omong kosong. Ye Chen masih tersenyum. Dia tidak menganggap serius apa yang dikatakan gadis kecil manja ini. Sebaliknya, dia menggoda, oh, kakak senior Yin tampaknya sangat peduli padaku. Yin Ming tertegun ketika mendengar ini. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi malu dan marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar Bai Zentang berteriak, berhenti main-main. Little Chang, sudah waktunya. Bawa mereka pergi. Ya, jawab Chang Ye dengan hormat. Beberapa saat kemudian, dia menuntun Yin Ming dan Ye Chen keluar dari aula. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Chen dengan penuh perhatian.
Dia merasa bahwa suara yang datang dari kediaman Ye Chen hari itu bukanlah suara esensi darah kilin. Namun, dia tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, Bai Zentang sudah berbicara. Mungkin kali ini, partisipasi Ye Chen dalam kompetisi naga yang bangkit akan mengejutkan seluruh benua Lingwu. Mereka bertiga meninggalkan Sekte Bulan Mistik dan menaiki kapal terbang di kota Flying Phoenix, menuju ke sebuah kota kecil di perbatasan benua Lingwu. Pada saat yang sama, di Istana Roh Abadi, Ling Yun terbangun dari kultivasinya. Kultivasinya telah sedikit meningkat, dan luka-luka akibat jatuh dalam kultivasinya hari itu juga telah sedikit pulih. Kau sudah bangun. Suara halus tiba-tiba terdengar. Ling Yun sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xia Lingqiu, yang membelakanginya. Dia benar-benar gagal menyadari bahwa Xia Lingqiu ada di dalam rumah. Kepala istana, kata Ling Yun dengan hormat. Bagaimana pemulihanmu? Xia Lingqiu mengangguk. Tidak buruk. Ling Yun menatap batu besar kuno yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan bersemangat. Level kultivasinya telah terhenti di alam penciptaan terlalu lama. Namun, karena batu besar ini, dia benar-benar berhasil menembus dan maju ke alam bukaan bintang. Selain itu, level kultivasinya meningkat pesat. Jika Xia Lingqiu tidak meninggalkan batu besar ini bersamanya, dia tidak akan dapat mencapai levelnya saat ini dengan begitu cepat. Xia Lingqiu menyadari sesuatu. Dia melirik batu besar itu dan berkata dengan tenang, itu pilihanmu untuk meletakkan batu besar ini di sini. Meskipun barang ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasimu jauh melampaui orang lain, apakah kamu ingat efek samping yang kuceritakan? Alam gerbang tertutup adalah akhir dari perjalanan kultivasimu. Jika orang lain berkultivasi dengan tekun, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam void besar atau bahkan lebih tinggi, tetapi tujuan akhirmu hanyalah alam gerbang tertutup. Mata Ling Yun sedikit meredup, tetapi dia masih berkata dengan tegas, alam void besar terlalu jauh bagiku. Bahkan jika harganya adalah aku tidak dapat mencapai alam gerbang tertutup seumur hidupku, aku tidak menyesal. Selain itu, aku merasa bahwa aku lebih dari cukup kuat sebagai ahli alam Star Aperture. Setidaknya cukup kuat untuk menghancurkan kecil itu. Xia Lingqiu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan menuju pintu. Baiklah, sudah waktunya. Kali ini, kau harus membawa Xia Ruoxue ke kompetisi naga yang bangkit. Kita harus mendapatkan benda itu. Jangan khawatir, kepala istana, mata Ling Yun menyipit saat dia berkata dengan serius, meskipun Xia Ruoxue mulai berkultivasi terlambat, aku melakukan seperti yang kau katakan dan menggiling batu ini menjadi bubuk. Aku memadatkannya menjadi cairan setiap hari dan menyuruh Xia Ruoxue meminumnya. Kultivasi dan bakatnya sudah cukup untuk menjadikannya papan nama dan kebanggaan Istana Roh Abadi kita. Namun, bukankah ini terlalu berlebihan? Apa hubungannya hidup dan mati orang lain dengan kita? Xia Lingqiu tertawa dingin. Dia hanya murid Istana Roh Abadi kita. Jika bukan karena kau yang menemukannya, dia mungkin masih menjadi orang lemah di pegunungan Kunlun. Kita memberinya kesempatan, jadi dia seharusnya bersyukur. Lagi pula, asal-usul batu ini misterius. Kita tidak tahu apakah itu akan memiliki efek samping pada tubuh. Tidak ada salahnya menjadikannya subjek uji. Jika batu ini tidak memiliki efek apapun, bukankah dia akan mendapatkan manfaat yang paling banyak? Tentu saja, jika itu menyebabkan kerusakan pada tubuh, apa hubungannya denganku? Dia hanya seekor semut. Kau, Ling Yun sedikit terkejut. Dia hanya bisa menghela nafas pada kekejaman kepala istana. Kepala istana, aku akan membawa Ruoxue ke kompetisi naga yang bangkit sekarang. Ya, Xia Lingqiu kemudian menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Ini adalah kekuatan. Sebagai kepala istana dari Istana Roh Abadi, Xia Lingqiu adalah ahli tertinggi di sini. Semua orang adalah semut. Bahkan Ling Yun, yang memiliki hubungan darah dengannya, juga sama. Sebagai kepala Istana Roh Abadi, Xia Lingqiu adalah ahli tertinggi di sini. Semua orang adalah semut. Bahkan Ling Yun, yang memiliki hubungan darah dengannya, juga sama. Sebagai kepala Istana Roh Abadi, Xia Lingqiu adalah ahli tertinggi di sini. Semua orang adalah semut. Bahkan Ling Yun, yang memiliki hubungan darah dengannya, juga sama. Bab 1860, Batu Misterius. Mata Ye Chen berbinar. Yin Ming juga ada di sini. Selain itu, yang mengejutkan Ye Chen, aura Yin Ming menjadi lebih kuat. Tampaknya salah satu orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi naga yang bangkit bersamanya kali ini adalah dia. Baiklah,
Semuanya ada di sini. Ayo bersiap untuk berangkat, kata Chang Ye. Bukankah ada 3 tempat? Ye Chen bertanya, tertegun. Zining tersenyum. Long Xuan tidak berhasil menjadi murid rahasia. Namun, dia lulus ujian darah roh. Tetua Agung Long telah membawanya ke klan asing dan meminta para ahli di sana untuk merekomendasikannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun Sekte Bulan Mistik kami memiliki 3 tempat, kami tidak selalu memiliki cukup peserta untuk setiap kompetisi. Selain itu, kompetisi naga yang bangkit sangat berbahaya. Kadang, bahkan setelah menjadi murid rahasia, jika kami merasa kekuatan murid itu tidak cukup, kami tidak akan mengizinkannya berpartisipasi dalam kompetisi saat ini. Sebaliknya, kami akan menunda partisipasinya. Yin Ming mendengus dingin ketika mendengar ini. Jelas bahwa meskipun dia telah menjadi murid rahasia lebih awal dari Ye Chen, sekte itu tidak mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya. Mungkin karena mereka berpikir bahwa kekuatannya tidak cukup. Pada saat itu, tatapan Bai Zentang pada Ye Chen tiba-tiba mulai berkedip. Nak, bagaimana perasaanmu sekarang? Dia bertanya pada Ye Chen. Fenomena aneh hari itu, ada binatang iblis yang mengaum. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan esensi darah kilin yang kamu murnikan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang, kecuali Yin Che, terkejut. Bagaimanapun, fenomena hari itu sangat mengejutkan mereka. Mengenai apa yang terjadi di dalam, selain Bai Zentang, mereka sama sekali tidak tahu. Bahkan Yin Ming, yang tampaknya meremehkan Ye Chen, menatapnya dengan rasa ingin tahu di matanya yang besar. Ye Chen tercengang. Dia melirik Bai Zentang. Dia merasa Bai Zentang mengatakan ini dengan sengaja. Tampaknya fenomena Little Gold hari itu telah mengejutkan semua orang yang hadir. Mengenai auman binatang iblis itu, menggunakan esensi darah kilin untuk menyembunyikannya bukanlah ide yang buruk. Karena itu, Ye Chen tersenyum dan berkata, Guru, Anda memiliki mata yang tajam. Bai Zentang mengangguk. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia cukup puas dengan Ye Chen sebagai muridnya. Bahkan Yin Che tersenyum hangat dan menatap Ye Chen dengan pujian. Bagus, Ye Chen. Bai Tua telah menerima murid yang baik sepertimu. Kebangkitan Sekte Bulan Mistik kita akan segera tiba. Tetua Agung, Anda menyanjung saya. Ye Chen tersenyum. Sebelum Yin Che dapat mengatakan apapun lagi, Yin Ming, yang berdiri di sampingnya, mendengus tidak puas. Apa hebatnya itu? Itu hanya 2 jenis esensi darah binatang iblis, dan tingkat kultivasi Anda sangat rendah. Anda hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat puncak. Jangan mempermalukan sekte kami di kompetisi naga yang bangkit. Yin Che tersenyum pahit dan menatap Yin Ming. Little Ming, jangan bicara omong kosong. Ye Chen masih tersenyum. Dia tidak menganggap serius apa yang dikatakan gadis kecil manja ini. Sebaliknya, dia menggoda, oh, kakak senior Yin tampaknya sangat peduli padaku. Yin Ming tertegun ketika mendengar ini. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi malu dan marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar Bai Zentang berteriak, berhenti main-main. Little Chang, sudah waktunya. Bawa mereka pergi. Ya, jawab Chang Ye dengan hormat. Beberapa saat kemudian, dia menuntun Yin Ming dan Ye Chen keluar dari aula. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Chen dengan penuh perhatian. Dia merasa bahwa suara yang datang dari kediaman Ye Chen hari itu bukanlah suara esensi darah kilin. Namun, dia tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, Bai Zentang sudah berbicara. Mungkin kali ini, partisipasi Ye Chen dalam kompetisi naga yang bangkit akan mengejutkan seluruh benua Lingwu. Mereka bertiga meninggalkan Sekte Bulan Mistik dan menaiki kapal terbang di kota Flying Phoenix, menuju ke sebuah kota kecil di perbatasan benua Lingwu. Pada saat yang sama, di Istana Roh Abadi, Ling Yun terbangun dari kultivasinya. Kultivasinya telah sedikit meningkat, dan luka-luka akibat jatuh dalam kultivasinya hari itu juga telah sedikit pulih. Kau sudah bangun. Suara halus tiba-tiba terdengar. Ling Yun sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xia Lingqiu, yang membelakanginya. Dia benar-benar gagal menyadari bahwa Xia Lingqiu ada di dalam rumah. Kepala istana, kata Ling Yun dengan hormat. Bagaimana pemulihanmu? Xia Lingqiu mengangguk. Tidak buruk, Ling Yun menatap batu besar kuno yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan bersemangat. Level kultivasinya telah terhenti di alam penciptaan terlalu lama. Namun, karena batu besar ini, dia benar-benar berhasil menembus dan maju ke alam bukaan bintang.
Selain itu, level kultivasinya meningkat pesat. Jika Xia Lingqiu tidak meninggalkan batu besar ini bersamanya, dia tidak akan dapat mencapai levelnya saat ini dengan begitu cepat. Xia Lingqiu menyadari sesuatu. Dia melirik batu besar itu dan berkata dengan tenang, itu pilihanmu untuk meletakkan batu besar ini di sini. Meskipun barang ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasimu jauh melampaui orang lain, apakah kamu ingat efek samping yang kuceritakan? Alam gerbang tertutup adalah akhir dari perjalanan kultivasimu. Jika orang lain berkultivasi dengan tekun, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam void besar atau bahkan lebih tinggi, tetapi tujuan akhirmu hanyalah alam gerbang tertutup. Mata Ling Yun sedikit meredup, tetapi dia masih berkata dengan tegas, alam void besar terlalu jauh bagiku. Bahkan jika harganya adalah aku tidak dapat mencapai alam gerbang tertutup seumur hidupku, aku tidak menyesal. Selain itu, aku merasa bahwa aku lebih dari cukup kuat sebagai ahli alam Star Aperture. Setidaknya cukup kuat untuk menghancurkan kecil itu. Xia Lingqiu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan menuju pintu. Baiklah, sudah waktunya. Kali ini, kau harus membawa Xia Ruoxue ke kompetisi naga yang bangkit. Kita harus mendapatkan benda itu. Jangan khawatir, kepala istana, mata Ling Yun menyipit saat dia berkata dengan serius, meskipun Xia Ruoxue mulai berkultivasi terlambat, aku melakukan seperti yang kau katakan dan menggiling batu ini menjadi bubuk. Aku memadatkannya menjadi cairan setiap hari dan menyuruh Xia Ruoxue meminumnya. Kultivasi dan bakatnya sudah cukup untuk menjadikannya papan nama dan kebanggaan istana roh abadi kita. Namun, bukankah ini terlalu berlebihan? Apa hubungannya hidup dan mati orang lain dengan kita? Xia Lingqiu tertawa dingin. Dia hanya murid istana roh abadi kita. Jika bukan karena kau yang menemukannya, dia mungkin masih menjadi orang lemah di pegunungan Kunlun. Kita memberinya kesempatan, jadi dia seharusnya bersyukur. Lagi pula, asal-usul batu ini misterius. Kita tidak tahu apakah itu akan memiliki efek samping pada tubuh. Tidak ada salahnya menjadikannya subjek uji. Jika batu ini tidak memiliki efek apapun, bukankah dia akan mendapatkan manfaat yang paling banyak? Tentu saja, jika itu menyebabkan kerusakan pada tubuh, apa hubungannya denganku? Dia hanya seekor semut. Kau, Ling Yun sedikit terkejut. Dia hanya bisa menghela nafas pada kekejaman kepala istana. Kepala istana, aku akan membawa Ruoxue ke kompetisi naga yang bangkit sekarang. Ya, Xia Lingqiu kemudian menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Ini adalah kekuatan. Sebagai kepala istana dari Istana Roh Abadi, Xia Lingqiu adalah ahli tertinggi di sini. Semua orang adalah semut. Bahkan Ling Yun, yang memiliki hubungan darah dengannya, juga sama. Sebagai kepala istana-istana roh abadi, Xia Lingqiu adalah ahli tertinggi di sini. Semua orang adalah semut. Bahkan Ling Yun, yang memiliki hubungan darah dengannya, juga sama. Sebagai kepala istana-istana roh abadi, Xia Lingqiu adalah ahli tertinggi di sini. Semua orang adalah semut. Bahkan Ling Yun, yang memiliki hubungan darah dengannya, juga sama.